Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1861. Alkemis Si Cheng memiliki bakat untuk bisnis yang baik. Namun, ketika Sun Dong memimpin Zhao Qingfeng dan Lu Xianming ke tingkat pertama, mereka menemukan bahwa Ling Han sekali lagi masuk ke dalam ruang budidaya waktu. Tidak apa-apa, orang ini pasti datang untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, kata Zhao Qingfeng sambil tersenyum tipis. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa keluar sebagai pemenang dari level pertama. Kemudian, saya hanya akan menunggunya di babak final. Dia memamerkan giginya, menunjukkan dua baris gigi seputih salju, tapi ekspresinya haus darah seperti binatang buas. Mereka yang tidak akrab dengannya hanya akan berpikir dia dingin, bangga, dan terpisah. Tetapi mereka yang benar-benar memahaminya pasti akan menggigil ketakutan padanya. Itu karena hobi favoritnya adalah menyembelih. Di antara 4 raja surgawi di bawah Yan Xianlu, dia adalah yang paling haus darah. Faktanya, ketika dia memperebutkan harta di situs kuno, dia pernah membunuh beberapa putra suci dan putri suci. Jika bukan karena fakta bahwa Istana Kemakmuran Abadi adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, dia mungkin sudah lama ditangkap dan dibayar dengan nyawanya untuk kejahatannya. Membunuh keajaiban adalah hobi terbesarnya. Mengapa dia tidak membunuh Bao Cheng? Bukan karena dia takut dengan hukum kota alkimia, tentu saja, ini juga salah satu faktornya. Bagaimanapun, dia datang demi pil pengatur Dao. Jika dia diusir, bagaimana dia akan melapor ke Yan Xianlu? Dengan seberapa luas dunia ini, satu-satunya yang benar-benar dia hormati adalah Yan Xianlu. Kalau tidak, dengan bakat alaminya, dia bisa menjadi putra suci di sekte besar manapun. Jadi mengapa dia harus menjadi bawahan orang lain? Lebih penting lagi, Bao Cheng dan kelompoknya tidak bisa lagi dianggap ajaib di matanya, dan tidak ada yang menyenangkan untuk membunuh mereka. Satu pandangan dari Ling Han sudah cukup untuk membuat Sun Dong pingsan. Ini telah membangkitkan minatnya. Jika dia bertemu dengannya di turnamen, maka membunuhnya akan baik-baik saja. Bukan, dia menunjukkan seringai penuh dengan kekejaman. Membunuh keajaiban tanpa henti akan merangsang hati Dao-nya. Jika Ling Han cukup kuat, maka dia akan bisa membuka pintu ke pesangon kelima melalui dia. Semoga Ling Han tidak mengecewakannya. Karena Ling Han untuk sementara tidak bisa naik ke tingkat kedua, dia pertama kali pergi untuk mencari tahu detail dari pil pengatur Dao. Itu sangat sederhana. Daftar dulu, lalu bertarung. Hanya 4 orang yang akan dikirim dari level pertama, dan kemudian orang-orang yang menang dari 4 level akan bertarung lagi. Akhirnya, sang juara akan bisa memenangkan pil pengatur Dao ini. Tidak ada seorang pun dari tingkat kelima yang akan berpartisipasi. Mereka yang tinggal di sana adalah semua elit tertinggi kota alkimia atau alkemis hebat. Setiap kali alkemis Si Cheng meramu semacam pil alkimia yang berharga, tujuan akhir akan diputuskan melalui pertempuran ini, tidak peduli berapapun tingkatannya. Beberapa juta tahun yang lalu, bahkan ada banyak sekali ascending origin Tie yang bertanding di sini. Selanjutnya, itu tidak hanya terbatas pada kota alkimia. Selama seseorang datang untuk mendaftarkan dirinya, dia bisa berpartisipasi dalam kontes. Alkemis ini memiliki kesukaan ini, dan menikmati menonton para pembudidaya saling memukul hitam dan biru untuk pil alkimia. Namun, karena Alchemy City memiliki kebiasaan menyegel level setiap kali ada turnamen, kompetisi di level pertama adalah yang terbesar. Mereka yang datang dari seluruh dunia hanya bisa mendaftarkan diri di sini, dan kemudian keluar dari masa sebagai pemenang. Hanya ada 4 tempat yang tersedia, jadi itu pasti akan menjadi pertempuran sengit di antara para raksasa. Ling Han pertama-tama pergi untuk mendaftarkan dirinya. Ini selesai dengan sangat cepat karena periode pendaftaran sudah dimulai lebih dari belasan hari yang lalu.
Dan sekarang, meskipun masih ada lebih banyak orang yang datang untuk mendaftar, keadaannya benar-benar berbeda dari betapa padatnya dulu. Turnamen akan dimulai 11 hari kemudian, dan karena dia masih punya waktu, Ling Han pergi lagi ke ruang budidaya waktu. Kali ini, dia secara alami hanya menyewa satu untuk waktu 10 hari. Setelah akselerasi, itu akan menjadi 50 hari, yang bukan waktu yang singkat, dan pasti tidak bisa disia-siakan. Tanpa ragu, upaya yang dia lakukan selama 50 hari ini semuanya berakhir dengan kegagalan. Namun, jaminan Ling Han telah meningkat lebih dan lebih. Dengan 5 tahun lagi, dia pasti akan bisa meramu kuali pil surgawi pertamanya. Kemudian, jika ada percepatan 5 kali, waktunya akan dipersingkat menjadi 1 tahun. Jika ada tingkat percepatan 10 kali, dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Jika tingkat akselerasi lebih tinggi dari itu, waktu nyata ini dapat dipersingkat lebih jauh. Ketika Ling Han keluar dari ruang kultivasi, hanya ada 1 hari tersisa sebelum turnamen besar dimulai. The Heavenly Phoenix Divine Maiden keluar dari menara hitam. Dia ingin menghibur Ling Han, dan melihat bagaimana pria tercintanya benar-benar tak terkalahkan, mengalahkan segala jenis keajaiban. Sementara itu, Permaisuri masih dalam pengasingan karena dia berada pada saat yang genting dalam usahanya untuk menerobos ke pesangon keempat. Mereka berdua kemudian menuju ke arena tingkat pertama. Arena ini digunakan untuk pertempuran, dan dapat digunakan untuk spar. Itu juga bisa digunakan untuk pertempuran antara manusia dan demonic beast, divine beast, atau immortal beast. Tentu saja, akan ada juga pertarungan antara monster dan pertarungan tim. Tidak hanya area pertempuran di arena yang besar, kursi penonton juga sangat besar, dan dapat menampung 1 juta orang. Dalam kasus baris terakhir, itu akan seperti menonton pertempuran dari atas gunung, dan bahkan arenanya akan sangat kecil. Untungnya, para pembudidaya memiliki penglihatan yang sangat baik. Jarak kecil ini tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Untuk masuk ke arena, seseorang harus membeli tiket terlebih dahulu. Selain itu, harga tiket akan berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, untuk kontes turnamen seperti ini, harga tiket hanya untuk 1 hari adalah 1 batu bintang. Tetapi seseorang juga dapat membeli tiket tembusan dan menonton sampai seluruh turnamen berakhir. Itu akan membutuhkan harga 10 star seton. Tiket tembus sangat populer karena orang biasa tidak akan memiliki hak untuk naik ke level keempat secara normal. Tetapi setelah mereka memasuki babak final, semua pertarungan turnamen akan diadakan di level keempat, dan membeli tiket tembus ini berarti bahwa mereka bisa naik. Adapun tiket tunggal, mereka tidak bisa membelinya sama sekali. Dikatakan bahwa arena ini didukung oleh alkemis Zicheng. Dia memang tidak menjual pil, tetapi mendapat untung besar melalui metode semacam ini. Lebih jauh lagi, dia juga bisa menyaksikan kegembiraan, dan bermain-main dengan keajaiban dan elit yang tak terhitung banyaknya sesukanya. Selain itu, tidak hanya tiket, alkemis Zicheng juga memiliki bagian di rumah judi. Setiap kali, sepertinya dia memberikan pil alkimia secara gratis, tetapi ini setara dengan memiliki keajaiban dan elit yang tak terhitung banyaknya memberikan kinerja gratis untuk pil ini. Ini benar-benar bisa mengkompensasi hilangnya memberikan pil alkimia. Siapa bilang alkemis Zicheng adalah seseorang dengan lebih banyak uang daripada akal? Karena Ling Han telah mendaftarkan partisipasinya, dia dibebaskan dari membayar tiket. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden telah membeli tiket tembusan, dan telah dibeli dengan harga tinggi dari orang lain pada saat itu. Saluran resmi untuk menjual tiket sudah lama kehabisan stok. Sungguh menipu, sebenarnya menginginkan 100 batu bintang. Ling Han menggertakkan giginya. Meskipun dia memang memiliki uang sebanyak itu, dan juga tidak terlalu mengkhawatirkannya, tiket yang awalnya dihargai 10 star seton sekarang dijual seharga 100. Dia benar-benar diperlakukan seperti sapi perah. Kemungkinan para penjajah ini terkait dengan pejabat resmi. Kalau tidak mungkin semua tiket ada di tangan mereka. Ling Han berkata dengan tidak senang. Mereka telah mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dalam sekejap, keahlian yang bagus untuk bisnis. Dia sangat ingin bertemu dengan alkemis Zicheng ini.
Dia tampak luar biasa, tetapi sebenarnya seluruh dirinya adalah tentang uang. The Heavenly Phoenix Divine Maiden menutup mulutnya dan tertawa pelan. Bahunya sedikit bergetar, menghadirkan pemandangan yang sangat indah. Ayo masuk. Saksikan saat suamimu menunjukkan kekuatan surgawinya, kata Ling Han sambil tersenyum, memasuki arena dengan lengan melingkari perawan suci Phoenix surgawi. Untuk mendapatkan uang itu harus terjadi, babak penyisihan akan selesai hanya setelah 10 hari. Setiap hari ekstra pertempuran berarti mereka bisa menjual tiket senilai 1 hari lagi, yang juga menjadi alasan mengapa tiket tembusan menjadi populer. Meskipun harga yang harus dibayar dalam sekali jalan cukup tinggi, jika mereka bisa menonton seluruh turnamen dari awal hingga akhir, tiket tembusannya benar-benar murah. Ling Han menggelengkan kepalanya. Babak penyisihan jelas bisa diselesaikan dalam 1 hari, namun mereka secara paksa dibagi menjadi 10 hari, dan itulah sebabnya tiket tembusnya tampak murah. Alkemis Zi Cheng benar-benar seorang pengusaha yang sangat baik. Dia pasti harus bertemu dengan orang ini, dan meminta beberapa pelajaran dalam berbisnis karena jika dia ingin meningkatkan Divine Demon Sword-nya ke level Celestial Tool, tidak diketahui berapa banyak lagi godly metal yang masih dia butuhkan. Itu semua harus dibeli, ada terlalu banyak orang yang mendaftar. Pertempuran tingkat pertama juga telah dibagi menjadi 16 putaran utama, dan 1 orang akan muncul dari setiap putaran. Kemudian, mereka akan terus bertarung sampai tersisa 8, dan kemudian tersisa 4. Ketika hanya tersisa 4, itu sudah cukup, mereka bisa menuju ke tingkat keempat untuk final. Tetapi bahkan jika itu dibagi menjadi 16 putaran utama, masih ada terlalu banyak orang. Mereka hanya bisa dibagi lagi. Misalnya, Set Ling Han memiliki sebanyak 100 orang. Hehe, posisi untuk kemajuan ini milikku, seorang pemuda berpakaian hitam berkata dengan angkuh dan lalim. Mereka yang tidak ingin terluka, cukup patuh enyahlah. Kalau tidak, bahkan jika Anda terbunuh, Anda akan pantas mendapatkannya. Di sampingnya, 11 orang secara mengejutkan menghunus senjata mereka, berjaga-jaga di sekelilingnya. Mereka jelas berniat untuk menghancurkan lawan manapun dengan keunggulan dalam jumlah. Chapter 1862. Perhatikan kakimu. Meskipun ini tidak tahu malu, itu juga memanfaatkan peraturan turnamen dengan wajar. Tidak ada yang membuat aturan bahwa lebih dari selusin orang tidak dapat bekerja sama, bukan? Pria muda berbaju hitam itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia sudah mengambil keputusan. Kali ini, dia akan menang dengan keunggulan dalam jumlah, dan dia akan membersihkan jalan dengan uang berikutnya, membombardir lawan-lawannya dengan cukup uang sehingga mereka akan mengakui kekalahan. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan tempat untuk masuk ke tingkat keempat. Setelah itu, dia tidak perlu memikirkannya. Tapi mampu berdiri di panggung tingkat keempat, dia secara alami akan mendapatkan cukup banyak pusat perhatian. Dia punya uang, dan bisa sekehendak hatinya. Ada total lebih dari 100 orang dalam set kecil ini, dan sekarang lebih dari selusin orang adalah satu tim. Kekuatan semacam ini benar-benar sangat kuat. Ayo kita singkirkan mereka dulu. Sebuah suara terdengar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menyadari sesuatu. Memang, meskipun pihak lain memiliki lebih dari selusin orang, bagaimana dengan mereka? Ada lebih atau kurang 100 dari mereka. Bagaimana mungkin 100 dari mereka masih tidak dapat mengalahkan lebih dari selusin orang? Menyerang. Orang-orang ini semua bergegas maju, dan mulai mengeroyok kelompok pemuda berjubah hitam itu. Pria muda berbaju hitam itu tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Ada lebih dari 100 orang, bagaimana lebih dari selusin dari mereka seharusnya menahan mereka? Ketika para penonton melihat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan geli. Sangat jarang melihat pemandangan seperti ini. Satu pihak jelas diuntungkan, tetapi keadaannya terbalik dalam sekejap. Itulah mengapa dikatakan bahwa seseorang harus rendah hati. Lihat saja, jika Anda pamer terlalu banyak,
ini akan menjadi konsekuensinya. Jika pemuda berbaju hitam itu tahu bagaimana menggunakan strategi, atau, pada kenyataannya, selama dia tidak dengan arogan meneriakkan pernyataannya, dan malah langsung menyingkirkan semua oposisi saat pertempuran dimulai, dia pasti bisa langsung menyerang. Bersihkan panggung dengan kekuatan gabungan lebih dari selusin orang. Tapi sekarang, dia akan dipukuli sampai babak belur. Peng, 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 peng. Di tengah pertempuran yang kacau, pemuda berbaju hitam dan lebih dari selusin temannya semuanya langsung lumpuh. Satu-satunya keuntungan mereka terletak pada jumlah, dan mereka tidak memiliki elit yang sangat menonjol dan dapat membalikkan krisis yang putus asa. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap pengeroyokan seperti ini? Pria muda berbaju hitam dipukuli ke tanah, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang menanam jejak kaki di tubuhnya. Dia dengan paksa mengangkat kepalanya, dan menemukan arah dari mana suara itu pertama kali terdengar. Dia melihat seorang pemuda sedang tersenyum padanya di sana. Dia segera menjadi marah. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Tunggu saja, aku akan mengingat ini. Sementara itu, Ling Han menghela nafas. Sebenarnya, dia hanya ingin diam-diam memainkan peran sebagai pria tampan, tetapi yang meminta semua orang untuk diatur di set yang sama. Bahkan jika dia tidak berteriak, pada akhirnya, dia masih harus berurusan secara pribadi dengannya. Kalau begitu, lebih baik menyalakan api, dan menonton pertunjukan. Ling Han melambaikan tangan sambil tersenyum, dan berkata, "Semoga perjalananmu aman." Peng. Pemuda berbaju hitam dilempar keluar dari ring pertempuran, dan menurut aturan, dia didiskualifikasi dari turnamen. Pria muda berbaju hitam itu berdiri dengan goyah, wajahnya penuh memar. Dia dengan tegas berkata, "Kita sekarang adalah musuh, tidak ada yang bisa mempermainkanku, Santian Wu." Seperti ini, Ling Han mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia sangat tidak menyukai nama keluarga semacam ini. Jika dia tahu bahwa yang lain memiliki nama keluarga yang menjijikkan seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Dia akan meronta-ronta dia lagi dan lagi. Lupakan, yang lain jelas tidak punya rencana untuk menyerahkan masalah itu. Kemudian, Ling Han masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya di masa depan. Ketika Santian Wu dan kelompoknya semua pergi, lebih dari 100 orang yang tersisa semuanya bersorak. Beberapa bahkan saling berpelukan, tampak benar-benar damai satu sama lain. Yang lain pasti tidak akan percaya bahwa mereka sebenarnya adalah pesaing. "Ah, kamu sangat tercela, benar-benar menikamku," satu orang tiba-tiba berteriak. Itu karena dia baru saja memeluk yang lain, dan pada akhirnya, yang terakhir menusukkan pedang dingin ke pinggangnya. Untungnya, tingkat duniawi yang memutuskan terlalu kuat. Ini hanya akan menyebabkan dia cedera parah, tetapi tidak fatal. "Bawahku," orang lain baru saja ditendang keluar dari ring pertempuran, berseru kesakitan sambil memegangi punggungnya. Keadaan yang semula damai kini segera berubah menjadi keadaan saling bermusuhan. Itu sangat lucu. Penonton yang menonton semuanya tertawa terbahak-bahak dan merasa bahwa pertarungan set ini benar-benar terlalu ceria. The Heavenly Phoenix Divine Maiden, sementara itu, tersenyum pahit. Selama suaminya ada di sana, sepertinya masalah serius apapun akan segera menjadi lelucon yang lucu. Ling Han menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, dia hanya memberi teriakan. "Anak cantik, pergi dari sini." Seorang pria paruh baya mengacungkan pedangnya dan memberikan tebasan. Semua orang berada di Severing Mundanetier di sini, namun mereka semua terlibat dalam battle royale di ruang terbatas. Sebenarnya, hanya gelombang kejut yang dihasilkan dari pertempuran sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. Pria ini memiliki fisik yang kuat. Di bawah gelombang kejut pertempuran, kulitnya memancarkan kilau keperakan, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang perak yang memegang kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan mengoyak bumi, dan dia menyapu ke arah Ling Han. "Awasi kakimu," kata Ling Han sambil tersenyum. "Apa?" Pria paruh baya itu sedikit goyah. "Pedangku sudah hampir menyerangmu, dan kau benar-benar menyuruhku untuk menjaga kakiku. Apa artinya itu? Apakah otakmu telah ditendang oleh seekor keledai, bocah?" Dia berpikir begitu, tetapi pedang di tangannya tidak berhenti sama sekali,
dan melanjutkan perjalanannya untuk menyerang kepala Ling Han. Tepat ketika pedang itu sepertinya akan mengenai leher Ling Han, dia tanpa sadar menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia pasti akan mendaratkan pukulan ini. Tetapi pada saat ini, dia melihat Ling Han mengangkat tangannya, dan dia tidak melihat yang terakhir membuat gerakan besar, tetapi pedang yang dia lambaikan tiba-tiba berbelok tajam, dan turun langsung dengan gelombang cahaya Ling Han, memukul tanah sebagai gantinya. Secara kebetulan, dia baru saja menyerang, kaki kirinya sedikit di belakang. Serangan ini mendarat di punggung kaki kirinya. Pria paruh baya itu segera berteriak. Dia telah mengerahkan banyak kekuatan dalam serangan ini, menanamkan semua kekuatan regulasi yang dia miliki. Dengan serangan ini, seluruh kakinya telah dipotong menjadi 2. Darah menyembur ke segala arah. Perhatikan kakimu, jadi itu yang dia maksud. Dia menatap Ling Han dengan bodoh. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang begitu kebetulan di dunia ini? Hanya kata-kata biasa dari Ling Han. Dan itulah hasilnya. Kekuatan yang terakhir harus kuat sampai tingkat yang menantang surga. Dan itulah mengapa dia memahami seluruh situasi, jadi semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Pria paruh baya itu berkeringat dingin. Untungnya, pihak lain hanya membiarkan serangan ini mendarat di kakinya, dan bukan di pan asterisnya. Dia sudah berbelas kasih. Terima kasih banyak. Meninggalkan kata-kata ini, dia buru-buru berlari keluar dari ring pertempuran. Di kursi penonton, semua orang penasaran sekaligus geli. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Dia baru saja secara agresif mengacungkan pedangnya dalam serangan. Namun hasilnya adalah serangan ini mendarat di kakinya sendiri. Kemudian, dia berbalik untuk berterima kasih kepada lawannya. Ini praktis tidak bisa dijelaskan. Ini karena pemuda itu sangat kuat. Jadi, pengguna pedang itu telah memukul punggung kakinya sendiri, namun masih harus berterima kasih padanya karena tidak membunuhnya. Jelas seorang pemuda. Meskipun dia mengatakan bahwa Ling Han sangat kuat, wajahnya menunjukkan ekspresi arogansi. Keajaiban klan Cheng Fengyun, dia adalah karakter yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi raja tingkat. Karena dia mengatakan bahwa pemuda itu sangat kuat, dia pasti sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya semua berbicara dengan semangat. Beberapa bahkan dengan berani bertanya, "Tuan Muda Cheng, mengapa Anda tidak berpartisipasi juga? Jika Anda dicocokkan dengan pemuda itu, apa pendapat Anda tentang peluang kemenangan Anda?" Ekspresi Cheng Fengyun dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menyatakan, 100% Ling Han sangat kuat. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak lebih dari ini. Adapun mengapa dia tidak berpartisipasi, Anda pasti bercanda. Kali ini, bahkan Zhao Qingfeng telah datang, dan dia telah menyebabkan 3 putra suci dan putri suci pergi dengan sedih melalui satu pertempuran. Kekuatan macam apa itu, tidak peduli siapa yang berpartisipasi. Mereka semua akan diinjak-injak oleh Zhao Qingfeng. Dalam hal ini, mengapa dia harus mencari penghinaannya sendiri? Dia sudah sangat terkenal dan tidak perlu menggunakan turnamen semacam ini untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Tuan Muda Cheng, seperti yang Anda lihat, apakah pemuda ini dapat muncul sebagai pemenang dari set ini? Tanya orang lain. Cheng Fengyun memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak mungkin sekarang, dia sudah menunjukkan kemampuannya, dan dia pasti akan dikeroyok oleh yang lain. Muncul sebagai pemenang akan sesulit naik ke surga. Chapter 1863. Menggunakan kekuatan untuk memberikan tamparan di wajah. Tetapi dengan penjelasan dari Cheng Fengyun ini, orang-orang di sekitar semuanya mengangguk. Itu benar. Sebelumnya, San Tianwu terlalu arogan, dan itulah sebabnya dia menjadi sasaran. Dia telah dikeroyok oleh pasukan gabungan lebih dari 100 orang, dan langsung disingkirkan dari panggung. Dan sekarang, meskipun hanya ada lebih dari 60 orang yang tersisa di sini, Ling Han juga hanya 1 orang. 1 lawan 60, bagaimana dia bisa bertarung? Benar saja, ketika mereka menemukan betapa kuatnya Ling Han, orang-orang di sekitarnya semua memperhatikannya, mereka semua seperti serigala ganas. Hanya setelah bekerja sama untuk menyingkirkan yang terkuat,
orang-orang yang relatif lebih lemah seperti mereka akan memiliki kesempatan untuk menonjol. Karena Anda telah dipotong, kami akan mengalahkan Anda terlebih dahulu. Lebih dari 60 orang semua mengelilinginya. Mayoritas telah menarik senjata mereka, dan peraturan berkedip terhubung dengan dao yang hebat. Beberapa pilar cahaya melesat ke langit, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Sekawanan serigala bisa melahap seekor harimau, bahkan jika harimau itu ganas. Lalu apa? Ling Han menyeringai, dan berkata, awasi kakimu. F***K, kenapa kalimat ini lagi? Pria paruh-baya yang tidak berjalan terlalu jauh tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah menginjak ruang kosong dan hampir tersandung ke tanah. Ungkapan ini sudah menjadi mimpi buruk baginya. Biaya, lebih dari 60 orang bergerak. Beberapa ditembak jatuh dari langit, sementara beberapa menyapu keluar. Beberapa bahkan membuat terowongan ke dalam tanah, melepaskan serangan mereka dari bawah tanah. Itu adalah cakupan 3 dimensi 360 derajat tanpa celah sama sekali. Siapa yang bisa memblokir serangan semacam ini? Ling Han mengulurkan tangan dan menekan dengan ringan. Pa. Semua orang merasa tubuh mereka menjadi berat dan tanpa sadar jatuh ke tanah. Kemudian, mereka tidak bisa bergerak, dan mereka yang telah membuat terowongan di bawah tanah secara paksa disita dari tanah dan juga ditempelkan di tanah. Kemudian, senjata di tangan mereka semua jatuh, mendarat di kaki masing-masing. Serangkaian tangisan menyakitkan terdengar. Jelas tidak ada satu pengecualian pun di antara 60-an orang. Bahkan jika mereka tidak memiliki senjata di tangan, paku es masih akan mencuat dari tanah dan membuat lubang terbuka di kaki mereka. Sebelumnya, meskipun itu lelucon yang lucu, itu tidak menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, ada terlalu banyak pertempuran yang diadakan secara bersamaan, dan mata semua orang memiliki terlalu banyak hal untuk dilihat. Tempat ini hanya sedikit lucu, dan tidak terlalu menarik. Tetapi terungkapnya adegan ini akhirnya menarik perhatian banyak orang. Mata semua orang terfokus pada Ling Han. Seolah-olah dia memancarkan cahaya yang berseru betapa hebatnya dia tiba-tiba. Sementara itu, kesunyian menyelimuti area tempat Cheng Fengyun berada. Sejumlah besar orang menekan kesenangan mereka dengan susah payah. Anda baru saja mengatakan bahwa dia terlalu banyak pamer, dan akan berada dalam masalah besar ketika dia menjadi sasaran massa. Tetapi dia segera menggunakan kekuatannya untuk memberikan tamparan langsung ke wajah Anda. Lihat saja, dia telah memperoleh kemenangan besar di tengah pembicaraan dan tawa ceria. Ekspresi Cheng Fengyun sangat malu. Tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat, membuatnya merasa malu dan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Namun, dia segera berpunuk dan berkata, bahkan jika dia bisa keluar sebagai pemenang dari set ini, dia juga tidak mungkin melangkah terlalu jauh. Kali ini, siapa yang tahu berapa banyak keajaiban kelas atas yang datang demi pil pengatur dao. Bahkan jika dia bisa melewati babak ini, dia tidak akan bisa melewati babak berikutnya. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Setidaknya, bahkan jika dia benar-benar masuk ke final, masih ada Tuan Zhao Qingfeng. Di dunia ini, siapa yang bisa menjadi pasangan yang layak untuk Tuan Zhao Qingfeng? Banyak orang tidak tahu siapa Zhao Qingfeng, tetapi merasa bahwa kata-kata Cheng Fengyun masuk akal. Hanya muncul sebagai pemenang dari set ini benar-benar tidak berarti banyak. Ling Han kuat, tetapi ada terlalu banyak elit di sini. Banyak set sebenarnya sudah lama mengakhiri pertempuran mereka, dan para pemenang itu menatap Ling Han dengan mata penuh tantangan, dan kemudian menarik pandangan mereka. Untuk tingkat raja, tentu saja hanya masalah bagi mereka untuk muncul sebagai pemenang dari set kecil semacam ini, dan Ling Han benar-benar menghabiskan waktu yang lama untuk mengakhiri pertempuran. Bisa dibayangkan betapa lemah dia. Dia tidak layak mendapat perhatian mereka. Ling Han secara alami tidak akan mengambil pikiran orang lain ke dalam hati. Ketika seorang perekam telah mencatat nomor indeksnya, dia bertepuk tangan dan pergi. Pertempuran berikutnya akan diadakan besok. Heavenly Phoenix Divine Maiden turun dari kursi penonton dan bergabung dengan Ling Han. Mereka berdua keluar dari arena bersama-sama.
Namun, mereka baru saja keluar ketika mereka melihat Santian Wu saat ini sedang berjaga di pintu, menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Ketika dia menemukan Ling Han, Santian Wu segera melompat dan menunjuk ke Ling Han. Teman-teman, pukul dia sangat membenci Ling Han. Jadi, setelah dia didiskualifikasi, dia menunggu di pintu keluar. Tidak peduli apa, dia akan memberi Ling Han pelajaran yang keras. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Orang ini benar-benar menyerahkan dirinya untuk dipukuli. Tidak buruk, dia cukup tercerahkan. Brat, kamu sebenarnya masih bisa tertawa. Santian Wu tidak melihat bagaimana Ling Han menunjukkan kekuatannya. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa 60 orang aneh semuanya telah dikalahkan oleh Ling Han dalam sekejap, lalu berapa nilai lebih dari selusin dari mereka? Mereka bahkan tidak cukup untuk dianggap sebagai hidangan pembuka untuk Ling Han. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Ling Han bertanya. Kamu akan segera tahu alasannya. Santian Wu menyeringai dingin dan melambaikan tangannya. Hancurkan dia sekeras yang kamu bisa. Hancurkan dia begitu keras sehingga bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Ya, Tuan Muda, lebih dari selusin orang semuanya menagih. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, awasi kakimu. Orang-orang itu secara alami tidak tahu lelucon lucu ini. Dan meskipun mereka merasa penasaran, mereka tidak mengambil hati, dan masih menyerang Ling Han. Namun, dalam sekejap, mereka semua berteriak kesakitan. Itu karena senjata di tangan mereka semua mendarat di kaki mereka karena suatu alasan. Salah satunya memegang kapak perang, dan pendaratan serangan ini telah memotong seluruh punggung kakinya. Santian Wu mau tidak mau mundur 2 langkah. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Adegan ini membuatnya takut. Aku sudah memberitahu kalian untuk menjaga kakimu. Ling Han tersenyum kecil. Ayo, kalian semua pergi dan pukul pria jelek itu begitu keras sehingga bahkan ibunya sendiri tidak akan bisa mengenalinya. Orang-orang itu semua bertukar pandang. Itu adalah tuan muda mereka. Apakah mereka berani bergerak padanya? Ling Han perlahan berkata, kalian ingin melihat kakimu lagi? Kekuatan tingkat raja menyebar, menyebabkan mereka menggigil dan gemetar ketakutan. Sekelompok lebih dari selusin orang merasakan hati mereka mengepal, dan segera berbalik menatap Santian Wu. Kalian semua, apa yang ingin kalian lakukan? Wajah Santian Wu berubah menjadi hijau karena ketakutan. Mengapa mata orang-orang ini begitu kejam? Ling Han terbatuk ringan, dan lebih dari selusin orang segera menerkam ke arah Santian Wu. Dengan keributan besar, mereka semua meronta-ronta parah. Meskipun Santian Wu memiliki beberapa kekuatan, dia masih agak jauh dari tingkat keajaiban. Mampu mengisi hingga Severing Mundane Tier baru saja dicapai melalui klannya yang telah mengorbankan sumber daya yang tak terhitung banyaknya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi gerombolan lebih dari selusin elit yang levelnya sama dengan dia? Dia segera dipukuli dengan sangat keras sehingga dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden bertukar senyum dan melangkah pergi. Ini hanya episode kecil. Malam berlalu, dan mereka datang sekali lagi ke arena untuk memulai hari kedua turnamen. Namun, mereka dihentikan bahkan sebelum berhasil masuk kali ini. Itu Santian Wu lagi. Kepalanya dibalut perban, sehingga seluruh kepalanya tampak sangat bengkak. Lagi pula, dia telah dipukuli oleh lebih dari selusin orang untuk waktu yang lama, terutama di kepalanya, dan bahkan jika ada obat ajaib untuk mengobatinya, kepalanya masih akan sangat bengkak. Tidak mungkin pembengkakan itu akan turun dalam waktu singkat. Saudaraku, itu dia. Kali ini, Santian Wu tidak membawa terlalu banyak orang. Sebaliknya, hanya ada seorang pria muda yang memiliki fitur yang mirip dengannya. Nama pria ini adalah Santian Jiu, dan dia adalah kakak laki-laki Santian Wu. Santian Jiu melirik Ling Han ke samping, senyum sinis melengkung di bibirnya saat dia berkata, hancurkan tangan dan kakimu. Kalau tidak, bahkan di kota alkimia, tidak mungkin kamu bisa hidup lebih dari 3 hari. Chapter 1864. Diskusi lain tentang kemenangan atau kekalahan.
Klan Santian dapat dianggap sebagai klan tua kota alkimia. Mereka bukan klan alkemis bangsawan, tetapi nenek moyang klan mereka adalah elit tingkat jiwa pembagi, dan cukup terkenal bahkan di tingkat ketiga. Namun sekarang, mereka benar-benar mengalami kemunduran di tingkat pertama. Ini secara alami membuat mereka merasa terhina. Jika bukan demi mengurangi tekanan kompetisi, Santian Wu tidak mungkin datang dengan sengaja ke tingkat pertama untuk berpartisipasi. Dan bertentangan dengan harapannya, dia bahkan belum berhasil melewati babak pertama. Namun, sekarang Ling Han telah menyinggung klan Santian. Apakah dia pikir dia bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi? Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah kota alkimia, Ling Han sudah lama mati 100 kali lipat. Ling Han menekuk jarinya dan berkata, "Sepertinya kamu juga ingin dipukuli." Hahaha, Santian Jiu tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada banyak humor dalam tawanya. Itu benar-benar tawa mengejek. "Apakah kamu pikir aku sama bodohnya dengan adik laki-lakiku, Santian Wu?" Namun, jarak antara kedua bersaudara itu memang sangat lebar. Salah satunya adalah keajaiban, sementara yang lain relatif biasa-biasa saja. Satu telah lama maju ke pesangon keempat, sementara yang lain baru saja maju bahkan ke tingkat duniawi yang memutuskan, dan pada dasarnya tidak akan memiliki harapan untuk maju lebih jauh dari itu. Dengan demikian, Santian Jiu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bangga. Ling Han ingin bergerak. Meskipun turnamen akan segera dimulai, menekan karakter semacam ini hanyalah masalah mengangkat tangannya untuknya. Namun, sebelum dia berhasil, dia melihat seorang anggota staf berlari, dan berkata, "Turnamen akan segera dimulai, cepatlah datang untuk menarik undianmu." Dengan gangguan ini, Ling Han juga menepis pemikiran untuk bergerak, dan mengikuti yang lain ke arena. "Saudara," Santian Wu memanggil dengan menantang. Tidak hanya saudara laki-lakinya yang menyebutnya idiot, dia bahkan membiarkan Ling Han memasuki arena. "Apakah kamu benar-benar saudaraku?" Namun Santian Jiu menggelengkan kepalanya. Meskipun klan Santian sangat kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Grandmaster Zi Cheng. Dia tidak berani menerobos masuk ke arena dan membuat kekacauan. Dia punuk dan berkata, "Kita akan masuk dan melihat, dan ketika dia pergi, kita bisa bergerak. Ini tidak akan terlambat." Santian Wu hanya bisa mengangguk. Di depan saudara laki-laki yang sombong ini, dia hanya bisa menjadi yes man. Keduanya memasuki arena dan mulai menonton pertempuran. Pertempuran di hari kedua bukan lagi Battle Royale, tapi pertarungan individu satu lawan satu. Bagaimanapun, 99% dari peserta telah didiskualifikasi kemarin, dan mereka yang tertinggal sekarang hanya sekitar 1000. Mereka harus diterjunkan dengan hemat, atau pertempuran tidak akan berlangsung selama 9 hari berturut-turut. Setelah diundi, kontestan yang menang kemarin dibagi menjadi 16 area. Hanya satu orang yang bisa lolos ke babak berikutnya dari setiap area, dan kemudian mereka harus memenangkan 2 putaran lagi sebelum mereka bisa masuk ke babak final di tingkat keempat. Ling Han dialokasikan ke area kedua, dan nama lawan pertamanya adalah Tang Feng. Dia tidak tahu detail lawan ini, dia juga tidak mengingatnya. Untuk seseorang yang bertekad untuk menjadi juara pamungkas, tidak peduli lawan seperti apa yang dia temui dalam perjalanannya, mereka semua akan dikalahkan di tangannya. Pertempuran di 16 area utama dimulai pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, mereka tidak mungkin berakhir dalam 1 hari. Jika semuanya ditarik terlalu lama, itu akan tampak membosankan dan membosankan. Beberapa pertempuran segera berakhir. Itu karena banyak keajaiban dari kekuatan lain telah datang ke tingkat pertama. Tidak ada kekurangan tingkatan raja di antara mereka. Kemudian, wajar jika mereka mengakhiri pertempuran mereka dalam sekejap. Tetapi hanya ada tingkatan raja di sini. Tetapi tidak ada tingkatan kaisar. Itu karena tingkatan kaisar harus berasal dari setidaknya pasukan bintang 4. Jika mereka datang ke sini, mereka akan memiliki beberapa hak istimewa, dan tidak perlu bertarung di tingkat pertama. Ada juga pertempuran yang sangat berlarut-larut. Kedua belah pihak akan terkunci dalam pertukaran pukulan yang hebat, dan dari kelihatannya, sepertinya kemenangan tidak akan diputuskan dalam 1 hari. Ling Han menunggu sebentar,
dan kemudian gilirannya. Lawannya juga telah tiba di atas panggung. Itu adalah seorang pria muda yang wajahnya menyeramkan. Dia berpakaian serba biru, dengan simbol kuali hitam yang ditenun di jubahnya. Tang Feng, putra suci Sekte Kuali Hitam, kekuatan bintang 3, Sekte Kuali Hitam, HIS, dikatakan bahwa Tang Feng memiliki bakat tingkat raja, dan dapat menekan 100 elit dari tingkat kultivasi yang sama sendirian. Itu harus terjadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dianggap sebagai raja tingkat? Tang Feng ini terkenal besar, dan langsung dikenali oleh banyak orang. Mungkin dia juga menarik perhatian banyak orang lain. Bagaimanapun, dia adalah raja tingkat, dan bukan seseorang yang bisa mereka lihat kapan saja dengan mudah. Dan di mata massa, Ling Han secara alami menjadi latar belakang yang satu-satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan tampilan kekuatannya. Di kursi penonton, Santian Jiu juga menunjukkan senyum, dan bergumam, "Saya tidak pernah berpikir bahwa lawan pertama bocah ini adalah Tang Feng. Kemudian, pasti tidak ada kesempatan baginya untuk masuk ke babak kedua. Bahkan jika itu saya hanya akan memiliki peluang 50% untuk menang melawan Tang Feng. Dia pasti meniup trompetnya sendiri. Dengan kemampuannya, dia pasti akan berakhir dengan kekalahan jika dia cocok dengan Tang Feng. Selanjutnya, itu akan menjadi kekalahan yang mengerikan. Bahkan, bisa menjadi kekalahan instan." Sementara itu, Santian Wu tampak sangat bersemangat, dan sangat menantikan saat Ling Han dikalahkan. Dan kemudian, dia akan memperburuk keadaannya, dan memberi Ling Han pukulan yang bagus sehingga dia akan menderita 2 kali lipat rasa sakit mental dan fisik. Dan di posisi kemarin, Cheng Fengyun dan kelompoknya duduk berjajar. Itu karena mereka semua telah membeli tiket, jadi secara praktis terdiri dari semua anggota asli. Tuan Muda Cheng, menurut Anda apa yang akan terjadi hari ini? Seseorang sebenarnya meminta Cheng Fengyun untuk kembali memberikan komentar, meskipun tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja atau sebaliknya. Dengan semua mata di sekitarnya tertuju padanya. Dilihat oleh begitu banyak orang, dengan kesombongan Cheng Fengyun, dia secara alami tidak akan bisa mengabaikan masalah ini. Dia berpikir sejenak, dan berkata, meskipun Ling Han memang tidak lemah, jelas bahwa Tang Feng lebih kuat. Harus diketahui bahwa orang-orang kemarin hanyalah gerombolan yang memiliki keunggulan kosong dalam jumlah, namun tidak tahu bagaimana bekerja sama, juga tidak memiliki individu yang sangat kuat. Tapi itu adalah cerita yang berbeda hari ini. Mereka yang berhasil keluar sebagai pemenang dari Battle Royale kemarin semuanya bisa dianggap elit. Dan Tang Feng, Anda juga telah mendengarnya. Dia adalah putra suci dari Sekte Kuali Hitam, dan lebih jauh lagi merupakan raja tingkat generasi muda. Saya berani membuat pernyataan bahwa itu pasti Tang Feng yang akan menang dalam pertempuran ini, dan lebih jauh lagi, itu akan menjadi kemenangan yang menghancurkan. Jika prediksi ini tidak mempertimbangkan Ling Han, itu benar-benar sangat logis. Seorang putra suci yang berasal dari kekuatan bintang 3 mungkin tidak dapat menandingi pewaris dari kekuatan bintang 4, tetapi celahnya juga tidak akan terlalu lebar. Jadi, semua orang mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuan mereka dengan pendapat Cheng Fengyun. Namun, Ling Han benar-benar sangat kuat, dia hanya menggunakan satu gerakan kemarin untuk mengalahkan lebih dari 60 orang. Mungkin dia juga seorang raja tingkat, namun, ada orang lain yang mempertahankan pendapat berbeda. Bagaimana kalau kita memasang taruhan, seseorang sengaja menyalakan api, dan berbalik untuk melihat ke arah Cheng Fengyun. Kebanggaan Cheng Fengyun meningkat, dan dia menyatakan, jika Ling Han masih bisa bangkit dalam pertempuran ini, sebenarnya, jika dia bisa bertahan hanya 100 gerakan, aku akan memakan kursi di bawah punggungku. Bagus, mereka yang menyaksikan kegembiraan secara alami tidak keberatan masalah meledak. Semua penonton mulai bersorak, seolah-olah mereka sedang memuji Cheng Fengyun. Sebenarnya, mereka hanya memaksanya ke sudut sehingga tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-katanya. Cheng Fengyun dipenuhi dengan keyakinan. Kekuatan Tang Feng pasti dijamin. Jelas tidak ada masalah dengan penilaiannya. Sedangkan kemarin, itu karena Santian Wu dan kelompoknya terlalu lemah, ketertarikan semua orang meningkat. Pada awalnya,
Kemenangan pertempuran antara Ling Han dan Tang Feng bukanlah urusan mereka, tetapi sekarang karena itu melibatkan pertaruhan, perasaan antisipasi mereka melonjak seketika. Chapter 1865. Itu masih satu gerakan. Hanya kehilangan, Tang Feng menyatakan dengan tenang, tampak acuh tak acuh. Ling Han terkekeh dan berkata, "Saya tidak pernah mengembangkan kebiasaan itu. Jika kamu bertarung denganku, kamu hanya akan mencari penghinaanmu sendiri," lanjut Tang Feng, tampak sangat menghina. Dia adalah putra suci dari sekte besar Bintang 3, dan benar-benar dipaksa untuk bertarung melalui berbagai tingkat pilihan, yang membuatnya merasa sangat terhina. Saat dia melihatnya, semua lawannya harus merendahkan diri di bawah kakinya, dan dengan hormat mengantarkannya sampai ke puncak. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Bergeraklah." Tang Feng mengerutkan kening, dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Saya sudah berulang kali menasihati Anda, namun Anda masih menolak untuk mengindahkannya." Dia berkata, "Jika aku bergerak, itu tidak akan berakhir dengan kekalahan yang mengerikan untukmu." "Oh, ceritakan tentang itu," kata Ling Han dengan tenang. "Kamu akan lumpuh di tanganku." Tang Feng punuk, jelas marah. Ling Han benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dalam hal ini, Tang Feng hanya perlu membuatnya sedikit menderita. Ini benar. Dia bisa menggunakan orang ini sebagai contoh untuk yang lain, dan seharusnya tidak ada orang lain yang berani melawannya besok. Mereka akan mengakui kekalahan saat mereka melihatnya. Karena dia meminta pemukulan, dia hanya perlu memukulinya agar tunduk. Dia mengulurkan tangan, dan tanpa menggunakan teknik surgawi, dia hanya meraih Ling Han. Namun, dia adalah raja tingkat generasi muda, jadi gerakan santai mengulurkan tangannya ini dipenuhi dengan tekanan, dan bintang-bintang tak berujung melonjak di telapak tangannya. Bahkan jika mereka duduk di luar arena, banyak orang merasakan jantung mereka tiba-tiba mengepal saat merinding naik di sekujur tubuh mereka. Serangan ini sangat menghancurkan, seperti yang diharapkan dari seorang raja tingkat. Dia kuat, sangat kuat sehingga orang lain tidak bisa berkata-kata. Serangan telapak tangan mendarat saat bintang besar jatuh, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun Ling Han hanya tersenyum tipis, dan berkata, "Awasi kakimu, Pu." Sejumlah besar orang tergagap. Mereka secara alami adalah Cheng Fengyun dan kelompoknya. Mereka sangat akrab dengan frasa ini. Tapi masalahnya di sini adalah kemarin, lawan Ling Han hanya masa yang gaduh. Tapi hari ini, Tang Feng adalah raja tingkat pesangon keempat, jadi bagaimana sampah dari kemarin bisa dibandingkan dengan dia? Bisakah Ling Han menciptakan keajaiban? Tang Feng tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam ketika serangan telapak tangannya ini turun. Ling Han dengan ringan mendorongnya ke samping, dan mengubah arah serangan, membuatnya mendarat di kakinya sendiri. Seberapa kuat serangan ini, boom, bahkan jika arena telah diperkuat melalui formasi, itu masih bergetar kuat, dan seluruh kaki kiri Tang Feng hancur menjadi bubur. Dia menatap Ling Han dengan kaget, wajahnya tampak seperti dia telah melihat hantu. Dia benar-benar lupa tentang rasa sakitnya, dan hanya menatap Ling Han dengan linglung. "Aku sudah menyuruhmu untuk menjaga kakimu." Ling Han menggelengkan kepalanya. Ekspresi Tang Feng pahit. Dengan pertukaran seperti itu, dia sudah tahu bahwa dia jauh dari tandingan Ling Han. Dia memang seorang raja tingkat, tapi Ling Han adalah raja di antara raja-raja. Kesenjangan kecakapan pertempuran antara kedua belah pihak sangat besar. "Aku kehilangan," kata Tang Feng, tetapi wajahnya juga kembali bersemangat. Lawannya pastilah pewaris dari kekuatan tingkat raja surgawi yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Bukan tidak adil dia kalah. Di kursi penonton, mereka yang telah menyaksikan adegan ini hanya bisa menghela nafas. Ketika pertama kali dimulai, Tang Feng bisa dikatakan menakjubkan, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, dia benar-benar kalah. "Apakah kalian membuat kesalahan? Bagaimana dia bisa menjadi raja tingkat?" Itu benar. Itu benar. Bukankah seharusnya seorang raja tingkat tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya? Orang yang disebut Ling Han itu hanya tahap puncak pesangon ketiga, dan lebih rendah dari Tang Feng pada tingkat kecil.
namun bisa mengalahkan yang terakhir dengan satu gerakan. Ketika datang ke Tang Feng, dia adalah raja tingkat generasi sekarang. Bukankah itu lelucon? Dia pasti seseorang yang memiliki nama yang sama. Banyak orang dengan keras kepala berpikir bahwa Tang Feng ini bukan Tang Feng seperti yang mereka kira. Tetapi beberapa memiliki ekspresi terkejut. Mereka yakin bahwa Tang Feng ini adalah putra suci dari sekte Kuali Hitam. Ling Han, siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saudara, Santian Wu memanggil saudaranya. Ekspresinya dipenuhi keraguan. Dia juga termasuk dalam kategori orang yang tidak mengenal Tang Feng, dan melihat bagaimana Tang Feng dikalahkan dalam satu gerakan, dia secara alami merasa sangat jijik. Tingkat raja macam apa itu? Dia telah mengantisipasi kekalahan mengerikan Ling Han begitu lama, namun hasilnya adalah kebalikannya. Santian Jiu memberikan tamparan tepat di wajah adiknya. Dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga yang terakhir mengeluarkan banyak gigi. Kenapa kamu memukulku? Karena dia sudah terbiasa dengan penyalahgunaan wewenang Santian Jiu. Santian Wu sebenarnya tidak terlihat marah, dan hanya menanyakan pertanyaan ini, sangat terluka. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Jangan pergi dan main-main dengan pria itu lagi. Meskipun Santian Jiu membencinya karena gagal memenuhi harapannya, si idiot ini tetaplah adiknya. Mengapa? Mata Santian Wu melebar. Orang ini, kemungkinan besar adalah pewaris sekte besar tingkat Raja Surgawi. Santian Jiu tidak punya pilihan selain menjelaskan untuk mencegah saudaranya yang bodoh ini menjadi keras kepala dan menyebabkan masalah lagi. Jika dia berbicara tentang tingkat raja, tingkat kaisar, dan tingkat raja dengan Santian Wu, dia tidak akan memiliki konsep apapun tentang itu. Tetapi begitu dia berbicara tentang sekte tingkat Raja Surgawi, dia segera mengerti. Itu karena dia tahu bahwa klan di dua level teratas adalah eksistensi yang pasti tidak bisa dia remehkan, dan mereka hanyalah pasukan tingkat Istana Immortal dan tingkat Ascending Origin. Jika itu adalah tingkat Raja Surgawi, Santian Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sebenarnya dia hanya seorang yang boros, dan dia memang sangat sombong, tapi tidak bodoh sedikit pun. Kakak, apakah kamu yakin? Dia masih agak tak henti-hentinya. Jangan bilang bahwa menurutmu penilaianku lebih buruk daripada penilaianmu. Santian Jiu mau tidak mau merasa sedikit kesal. Kapan hakmu untuk meragukanku? Baru kemudian Santian Wu setuju, tidak lagi berani mengatakan apa-apa lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan terlibat lebih jauh dengannya. Santian Jiu menatap Ling Han sebentar, dan memejamkan matanya. Setelah hari ini berakhir, dia akan membawa adiknya kembali ke tingkat ketiga. Dan di pihak Cheng Fengyun, suasananya sangat aneh. Mata semua orang tertuju pada Cheng Fengyun, dan mereka merasa bahwa orang ini benar-benar kutukan. Kemarin, siapapun yang dia anggap tinggi akan sial dan kalah, dan itu juga terjadi hari ini. Dia praktis adalah dewa-dewa nasib buruk. Seseorang dengan sengaja terbatuk, dan melihat ke arah pan asteriste Cheng Fengyun. Tentu saja, dia tidak tertarik pada pan asteriste Cheng Fengyun. Dia hanya mengingatkan yang terakhir untuk tidak melupakan taruhan sebelumnya. Ekspresi Cheng Fengyun sangat marah. Tangannya mencengkeram erat sandaran tangan kursi batu, dan matanya praktis menyemburkan api. Dia benar-benar tidak memiliki dendam sedikit pun dengan Ling Han. Tetapi dengan Ling Han telah menamparkan dia 2 kali di wajah seperti ini, dia benar-benar membencinya sekarang. Untuk menceritakan, itu benar-benar membingungkan bahwa Ling Han mendapatkan musuh seperti ini. Dia juga sangat polos, tetapi itu secara tidak langsung membuktikan bahwa dia memang memiliki lingkaran masalah, dan bisa menarik masalah bahkan dengan cara seperti itu. Aku akan memakannya. Cheng Fengyun mengertakkan gigi, menerima kehilangannya. Dia adalah penjudi yang relatif adil, tetapi dia lupa bahwa orang lain tidak bertaruh apapun terhadapnya. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Tang Feng pergi dengan sedih, sementara Ling Han lolos ke babak berikutnya. Ini menyebabkan banyak rahang jatuh, dan juga menyebabkan Ling Han benar-benar menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bersinar begitu cemerlang sehingga tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyembunyikannya.
kecerahan mereka masih akan terlihat dan mengejutkan massa. Ketika Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden meninggalkan arena, mau tak mau mereka merasa sedikit terkejut karena sebenarnya mereka tidak melihat Santian Jiu dan saudaranya. Aneh, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengannya? Di mana mereka sekarang? Ling Han secara alami tidak akan menunggu mereka. Dia tersenyum dan berjalan pergi dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mereka akan bertarung di lain hari. Mereka berdua kembali ke akomodasi mereka, namun melihat banyak orang telah tiba. Mereka mewakili klan yang berbeda. Semua ingin merekrut Ling Han. Selanjutnya, itu tidak hanya terbatas pada kekuatan kota alkimia. Ada juga pasukan dari luar kota. Chapter 1866. 10 Tamparan. Meskipun banyak kekuatan besar telah menawarkan kondisi yang murah hati, Ling Han tidak menyetujui salah satu dari mereka. Apa lelucon? Bahkan jika dia telah menjadi putra suci, lalu bagaimana? Semua yang berkumpul di sini hanyalah pasukan bintang 2 dan pasukan bintang 3. Pengaruh mereka terlalu terbatas. Hanya jangkauan pengaruh Alchemy City yang cukup luas. Bukankah dikatakan bahwa setidaknya 40% dari semua pil alkimia di alam surgawi berasal dari kota alkimia? Kemudian, mereka memiliki cakupan yang lebih atau kurang dari seluruh alam surgawi timur. Untuk menjadi tuan muda kota alkimia, seseorang setidaknya harus menjadi karakter kelas berat. Kemudian, akan lebih mudah bagi Komandan Guan untuk mengetahui di mana dia berada. Selain itu, menggunakan identitas ini untuk melintasi lautan tanpa batas akan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Tentu saja, ini juga akan membawa masalah baru Istana Thundercloud dan klan Zihe. Mereka jelas tidak akan membiarkan Ling Han. Kemudian, bahkan jika mereka waspada terhadap Istana Rock, mereka akan membunuhnya secara diam-diam. Lagi pula, karena alam surgawi begitu kolosal, dengan elit yang tak terhitung banyaknya, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah pelakunya selama tidak ada bukti? Mungkin mereka akan berpikir bahwa Ling Han ini bukanlah Ling Han itu. Ling Han yang sebenarnya sudah pergi ke alam surgawi barat, dan ini hanya seseorang yang memiliki nama yang sama. Bagaimanapun, seseorang adalah keajaiban seni bela diri, namun sekarang tiba-tiba menjadi keajaiban alkimia. Transformasi ini terlalu drastis. Berapa banyak orang yang benar-benar percaya bahwa keduanya adalah satu dan sama? Ling Han dengan bijaksana menolak semua tawaran perekrutan. Beberapa menyatakan belas kasihan, beberapa meminta Ling Han untuk mempertimbangkan kembali, dan beberapa mengeluarkan ancaman yang tidak jelas, dan Ling Han tidak memperhatikan, dan menolak mereka dengan kata-kata dingin, membuangnya. Di Alchemy City, bahkan jika mereka adalah Dividing Soul Tie atau Immortal Palace Tie, apakah mereka berani bergerak padanya? Mungkin Ascending Origin Tier akan melakukannya. Ini adalah elit hebat yang bisa menulis aturan mereka sendiri. Tentu saja, mereka juga bisa bermain-main di luar aturan main, dan siapa yang bisa mengendalikannya? Satu malam berlalu, dan hari turnamen baru telah datang lagi. Tidak ada cara untuk menggambarkan keberuntungan Ling Han. Jika Anda mengatakan bahwa dia tidak beruntung, dia selalu berhasil menemukan harta berharga seperti Heavenly Dao Jade dan Nine Heavens Flame. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Raja Surgawi ketika mereka masih muda, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harta seperti itu bahkan sekarang. Tetapi jika Anda pikir dia beruntung, dia akan selalu bertemu orang-orang seperti Luo Changfeng dan Zihe Bingyun juga, yang akan mengarah ke serangkaian acara. Kali ini tidak ada pengecualian. Dia memiliki harapan untuk mendapatkan pil pengatur Dao, tetapi lawan yang dia temui hari ini adalah raja tingkat lain. Meskipun ini adalah kota bintang 4, di mana ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya tidak banyak yang berhasil mencapai tingkat-tingkat raja. Tapi Ling Han berulang kali menemui mereka. Keberuntungan seperti apa yang dia miliki hari ini? Lawannya adalah Yi Tianhe, putra suci Sekte Pelangi Merah, kekuatan bintang 3. Tuan Muda Cheng, mengapa Anda tidak memberikan komentar lagi hari ini? Praktis kelompok yang sama dari kemarin dan kemarin telah muncul, dan para penonton kembali menatap Cheng Fengyun.
pertempuran berlangsung sengit di arena, dan tidak ada kekurangan kegembiraan di luar juga. Cheng Fengyun dapat dianggap memiliki ketangguhan yang menakjubkan. Kemarin, dia sudah makan kursi batu, dan juga membayar kerusakan karena itu. Namun dia datang lagi hari ini. Tidak diketahui apakah dia benar-benar memiliki kecenderungan masokis secara alami. Salah, dia ingin bangkit dari tempat dia jatuh. Dia tidak percaya bahwa Ling Han akan mampu berjalan sampai akhir, dan ini adalah perselisihan yang kuat baginya. Yi Tianhe adalah putra suci dari Sekte Pelangi Merah. Selanjutnya, garis keturunannya juga sangat kuat. Bahkan jika dia bukan janin surgawi, dia memiliki kemampuan khusus yang kuat, dan kekuatannya lebih unggul dari Tang Feng, kata Cheng Fengyun. Bagaimanapun, dia tidak akan mendukung Ling Han. Semuanya hanya tersenyum tipis. Anda mengatakan hal yang sama kemarin, dan apa yang terjadi? Lalu apakah Tuan Muda Cheng masih berpikir bahwa Ling Han akan kalah? Seseorang sengaja bertanya, ingin memaksa Cheng Fengyun untuk langsung memberikan jawaban yang pasti, dan bukan penilaian semacam ini yang hanya berfokus pada kekuatan. Cheng Fengyun mengertakkan gigi, dan berkata, kali ini, Ling Han pasti akan kalah. Tuan Muda Cheng, mengapa kita tidak bertaruh lagi? Akan selalu ada orang yang tidak menginginkan apapun selain dunia berada dalam kekacauan. Cheng Fengyun melotot tajam pada orang itu. Taruhan apa? Jika dia menang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dia benar-benar terlalu ceroboh kemarin. Hari ini, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Aku yakin Ling Han akan menang. Suara wanita yang sangat merdu terdengar, dan seorang wanita dengan sosok menggairahkan berjalan mendekat. Apakah kamu berani menerima taruhannya? Dia menatap Cheng Fengyun. Ini secara alami adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kemarin, dia sudah memperhatikan kejadian di sini, dan menemukan bahwa Cheng Fengyun masih bertekad untuk mengganggu suaminya hari ini, jadi dia secara alami sangat marah. Hati Cheng Fengyun berdesir. Tidak banyak wanita cantik yang seindah Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mereka akan disembunyikan dari dunia, atau menikahi tuan muda dari klan bangsawan, dan tidak ada harapan sama sekali untuknya. Baik, apa yang harus kita pertaruhkan? Semangat juangnya langsung bangkit. Jika aku menang, kamu akan menamparkan dirimu sendiri 10 kali, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ekspresi marah melintas di wajah Cheng Fengyun. Hanya Genesis Tier, dan dia berani menantangnya. Apakah kamu pikir hanya karena kamu sedikit cantik, kamu bisa benar-benar tanpa pamrih? Dia punuk, dan berkata, jika aku menang, aku akan menamparmu 10 kali. Dia pertama-tama akan menamparnya sampai dia tahu rasa sakitnya, dan kemudian dia akan dengan lembut meremas dengan beberapa pukulan berikutnya sehingga dia bisa mengambil sedikit keuntungan darinya. The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak senang. Dia tahu ide macam apa yang dimiliki pihak lain. Namun, yang mereka pertaruhkan adalah 10 tamparan, dan dari aspek ini, pihak lain tidak berlebihan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Dia secara alami dipenuhi dengan kepercayaan pada Ling Han. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa itu hanya tingkat raja, bahkan jika itu adalah tingkat kaisar, Ling Han telah membunuh 2. Para penonton secara alami bahkan lebih bersemangat. Taruhan ditambah dengan wanita cantik, mereka langsung menjadi lebih bersemangat. Di arena, Yi Tianhe melangkah ke Ring of Battle. Dia mengenakan setelan ketat putih keperakan, meningkatkan kelangsingan sosoknya. Wajahnya juga sangat tampan, cukup untuk menimbulkan kecemburuan dari orang lain. Bakat alaminya dalam seni bela diri sudah sangat tinggi, dan dia masih sangat tampan dalam hal itu. Bagaimana seharusnya orang lain hidup? Dia memandang Ling Han, dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku melihatmu bertarung kemarin. Bagaimana itu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Kamu sangat kuat. Yi Tianhe mengangguk dengan muram. Namun, saya tidak pernah memiliki kebiasaan mundur tanpa pertempuran. Bertarung dengan elit sepertimu mungkin memaksaku untuk menjadi lebih kuat. Ling Han masih tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa berkelahi dengan orang seperti dia sebenarnya tidak memberinya manfaat sedikit pun.
Selain itu, pihak lain tidak menyinggung perasaannya, jadi dia tidak akan mendapatkan kesenangan dari menginjaknya. Maka dia harus segera menyingkirkannya. Mungkin, ketika dia naik ke tingkat keempat, akan ada lawan yang lebih kuat muncul, dan dia juga ingin melihatnya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Yi Tianhe. Dia mulai mengumpulkan kekuatan. Boom, sungai besar mengalir dari atas kepalanya, membubung lurus ke langit. Suara air bergemuruh keras, menyerupai penampilan dao besar. Aku adalah penguasa sungai surgawi, Yi Tianhe menyatakan dengan keras beberapa napas kemudian. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam peraturan air, sementara kakinya menginjak sungai saat ia melayang di udara. Sepertinya dia telah berubah menjadi dewa sungai. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo, biaya." Sebuah tombak bercabang 3 muncul di tangan Yi Tian. Hal itu diwujudkan melalui peraturan air. Dia memegangnya dengan kedua tangan, dan air di bawah kakinya melonjak, membawanya dengan cepat menuju Ling Han. Kemudian, dia mengulurkan tombak dengan tusukan. Boom, air mengalir. Semua berubah menjadi kekuatan di balik serangan ini, dan melonjak ke arah Ling Han dengan cara yang sangat menakutkan. Ling Han mengulurkan tangan, dan meraih tombak bercabang 3. "Beraninya kamu," Yi Tianhe meraung marah. "Untuk benar-benar memandang rendah saya sejauh ini, Anda terlalu sombong. Kalau begitu kamu harus membayar harganya." Sungai di bawah kakinya berubah menjadi 2 binatang air giok yang jernih, dan saat kuku mereka berderap, kecepatan mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bilah tombak menembus dengan cepat. Itu dibentuk dari peraturan, dan memiliki kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Ling Han hanya bertingkah seolah dia belum melihatnya. Tangan kanannya turun, dan dia meraih tombak bercabang 3. Meledak, Yi Tianhe berteriak keras. Peraturan air meledak, ingin menghancurkan tangan Ling Han dengan paksa melalui dampak ledakan. Ling Han tersenyum kecil. Boom, dia mulai melepaskan api yang berkedip-kedip dan menari-nari di seluruh langit. Chapter 1867. Cheng Fengyun yang tragis. Air dan api benar-benar tidak cocok. Meskipun air mengatasi api di antara 5 elemen, ini bukanlah hubungan yang benar-benar membatasi. Sebaliknya, keduanya adalah kelemahan dari yang lain. Sementara air memang mengalahkan api juga bisa mengalahkan air, dan itu akan tergantung pada mana yang lebih kuat. Yi Tianhe sangat luar biasa. Dia bukan janin surgawi, tetapi memiliki kemampuan kecakapan pertempuran kecil yang memungkinkan dia untuk melepaskan kecakapan pertempuran yang lebih rendah dari janin surgawi. Ini juga mengapa dia bahkan lebih kuat dari Tang Feng. Sayangnya, Ling Han saat ini adalah janin surgawi sejati. Selain itu, 9 surga api lebih kuat dari janin surgawi. Divine Fetus hanya bisa menggunakan kekuatan tingkat Raja Surgawi, tetapi 9 surga api adalah keberadaan tingkat Raja Surgawi itu sendiri, dan secara alami bahkan lebih kuat daripada janin surgawi. Ling Han bahkan tidak harus menggunakan 9 surga api. Dia hanya perlu melepaskan kekuatan Divine Fetusnya, dan nyala api itu berbentuk beberapa segel, meningkat dalam perlawanan terhadap dao besar elemen air. Jika itu adalah bentrokan nyata dari 2 dao besar air dan api, sebenarnya tidak akan ada perbedaan kekuatan. Setelah maju ke tingkat Raja Surgawi, peraturan tidak berbeda dalam kekuatan. Namun, baik Ling Han dan Yi Tianhe hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan, jadi kesenjangannya masih besar. Saat api berkobar dengan ganas, uap naik, dan kemudian tidak ada lagi sungai yang membubung ke angkasa. Jelas, sungai surgawi ini mengering, seolah-olah mengalami kekeringan hebat yang akan terjadi sekali dalam seabad. Dalam sekejap, itu benar-benar menguap. Penampilan Yi Tianhe juga sangat berubah. Pada awalnya, dia terlihat anggun dan tampan, namun sekarang dia hanya tinggal kulit dan tulang, seolah-olah semua cairan di tubuhnya telah menguap juga. Dia tidak jauh berbeda dari mayat kering. Di kursi penonton, semua orang terdiam. Siapa yang mengira bahwa pertempuran yang seharusnya menjadi pertempuran sengit akan berakhir begitu cepat? Kemarin, Ling Han telah mengalahkan Tang Feng dengan 1 gerakan. Dan hari ini,
dia juga mengalahkan Yi Tianhe dengan satu gerakan. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa tidak ada yang mengalahkan Ling Han, bahkan pertanyaan tentang seberapa kuat dia tidak dapat ditebak. Desis, siapa sebenarnya Ling Han ini? Otot wajah Cheng Fengyun berkedut. Meskipun pertempuran belum diputuskan, dia sudah tahu bahwa dia telah kalah. Dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu kuat, atau lebih tepatnya, bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa muncul di tingkat pertama? Jika Anda adalah pewaris sekte tingkat Raja Surgawi, maka pengecualian akan dibuat untuk Anda, dan Anda akan dibawa ke tingkat keempat tidak peduli apa. Apakah Anda sengaja datang untuk membuat saya kesulitan? Aku mengaku kalah, Yi Tianhe menyatakan dengan suara gemetar. Jika dia tidak kehilangan sekarang, segel dao besar di tubuhnya akan dibakar oleh api surgawi, dan tingkat kultivasinya akan mundur 1000 mil. Ling Han melepaskan cengkeramannya, dan mundur beberapa langkah. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kamu biarkan aku menang." Sosok Yi Tianhe bergetar. Kekuatan sumber berkedip sedikit, dan tubuhnya segera terisi. Di tempat pertama, dia tidak mengalami cedera besar. Selama kekuatan hidupnya tidak rusak, itu tidak akan banyak berpengaruh pada seorang kultivator. Dia mendapatkan kembali penampilannya yang tampan, dan menatap Ling Han dalam-dalam. Kemudian, dia berkata, "Saudara Ling, izinkan saya terlebih dahulu berharap Anda tidak terkalahkan dan mendapatkan kemenangan terakhir. Namun, saya mendengar bahwa Zhao Qingfeng telah datang. Orang ini, aku pernah melihatnya bergerak di situs kuno sebelumnya. Dia kuat tak terlukiskan. Saya hanya berhasil melarikan diri karena keberuntungan." Zhao Qingfeng lagi, itu bukan pertama kalinya Ling Han mendengar nama ini. Sebelumnya, itu hanya dari penyidik yang bahkan belum memasuki Severing Mundane Tier. Dia bisa berpikir bahwa yang terakhirlah yang hanya kagum karena kurangnya pengalamannya. Tetapi Yi Tianhe adalah seorang raja tingkat, dan bahkan dia sangat waspada, yang menunjukkan bahwa Zhao Qingfeng memang luar biasa kuat. "Aku akan mencatat." Dia tersenyum. "Tidak, Saudara Ling," Yi Tianhe berkata dengan serius. "Kekuatan Zhao Qingfeng telah melampaui kisaran tingkat kaisar. Saya memperkirakan bahwa bahkan jika dia belum maju ke tingkat raja, dia juga tidak akan terlalu jauh." Baru sekarang Ling Han serius memperhatikan masalah ini. Tingkat raja, namun, tanpa maju ke pesangon kelima, tidak peduli seberapa kuat keajaiban itu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk disebut tingkat raja. Dia hanya bisa dianggap sebagai sosok yang sangat baik di antara tingkatan kaisar. Contohnya seperti Ling Han, hanya jika dia berhasil dalam pesangon kelima, dia dapat memiliki hak untuk menyebut dirinya seorang raja tingkat. Dia tidak percaya bahwa Zhao Qingfeng telah mencapai pesangon kelima. Kalau tidak, dia bahkan tidak perlu bertarung. Dia seharusnya langsung mengakui kekalahan. Kesenjangan antara pesangon keempat dan pesangon kelima seperti celah antara memutuskan tingkat duniawi dan membagi tingkat jiwa. Itu adalah perbedaan kualitatif. Selanjutnya, hobi favorit Zhao Qingfeng adalah membunuh keajaiban. Yi Tianhe meringis, dan berkata, "Saya tidak mati, bukan karena Zhao Qingfeng telah menjadi baik, tetapi karena dia bahkan tidak berkenan untuk membunuh mereka yang biasa-biasa saja." Di mata Zhao Qingfeng, tingkatan raja sebenarnya biasa-biasa saja. Ling Han mengangguk, dan berkata, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Yi Tianhe juga mengangguk, berbalik dan pergi. Sosoknya sedikit putus asa. Lagi pula, dalam pertempuran yang setara, dan pertempuran antara pesangon keempat dan pesangon ketiga pada saat itu, dia telah kalah total. Ini benar-benar memukul harga dirinya. Di kursi penonton, ekspresi Cheng Fengyun sangat marah. Pada saat ini, dia benar-benar ingin buru-buru turun dan mengalahkan Yi Tianhe. "Kau menyebut dirimu seorang raja tingkat? Sampah, benar-benar omong kosong. Tampar kalau begitu," kata Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan tenang. Dalam hal perjudian, karakter Cheng Fengyun cukup adil. Dia mengertakkan gigi dan mulai memberikan tamparan di wajahnya sendiri. Pertempuran ini secara alami menyebabkan reputasi Ling Han yang meningkat menjadi lebih keras, dan juga menarik lebih banyak kekuatan untuk merekrutnya, tetapi seperti kemarin, Ling Han tidak repot-repot memberi mereka perhatian.
Pada hari keempat, hari kelima, Ling Han bertemu dengan tingkatan raja. Para peserta menjadi semakin sedikit, dan peluang untuk bertemu para elit secara alami semakin tinggi. Tetapi menghadapi Ling Han sebenarnya adalah kemalangan terbesar bagi para kontestan lainnya. Dia maju dengan penuh kemenangan, dan masuk ke 16 besar. Dia hanya perlu memenangkan 2 ronde lagi, dan dia akan bisa maju ke level keempat dan bertarung di ronde terakhir. Pada hari ke-9, lawan Ling Han adalah Bewitching Maiden Row. Dalam pertempuran ini, Ling Han pasti akan kalah. Cheng Fengyun yang telah diam selama beberapa hari menjadi hidup kembali. Dalam beberapa hari terakhir, dia tetap diam. Bahkan jika orang lain memintanya untuk memberikan komentar, dia hanya akan tertawa datar. Dia tidak idiot. Bahkan Tang Feng dan Yi Tianhe bukan tandingan Ling Han. Jika dia terus bersikeras, itu benar-benar akan meminta hukuman. Tapi kali ini berbeda. Itu karena lawan Ling Han adalah Bewitching Maiden Row. Pri Row adalah putri suci dari sekte kemurnian, dan tidak hanya dia secantik bidadari, dan sama memikatnya seperti buah persik, dia juga telah mengembangkan teknik dari sekte kemurnian. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang pria, bahkan wanita tidak akan bisa menahan sedikit senyum darinya. Cheng Fengyun mendapatkan kembali kepercayaan yang dia miliki di awal, dan memberikan penilaiannya. Dia tidak pernah takut menderita. Dan untuk pria, teknik pesona dari sekte kemurnian secara alami memiliki kemampuan destruktif yang lebih kuat. Menghadapi seseorang yang dikenal sebagai keajaiban terbesar yang tidak akan pernah muncul dalam jutaan dan jutaan tahun di sekte kemurnian, bagaimana Ling Han bisa menang? Semua orang di daerah itu tidak bersuara, dan diam-diam menyaksikan saat dia mengobrol terus-menerus. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya, "Mengapa kita tidak bertaruh lagi?" Kali ini, kepercayaan diri Cheng Fengyun benar-benar keluar dari grafik. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Jika Ling Han masih bisa menang, aku akan menari telanjang di sini." Bahkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan betapa yakinnya dia akan kemenangannya. Semakin berat taruhannya, semakin banyak bukti kepercayaan dirinya, dan semakin mulus comeback-nya ini. "Baiklah, Tuan Muda Cheng memang heroik," beberapa orang baik bersorak. Apakah itu benar-benar pujian untuk Cheng Fengyun tidak diketahui. Di arena, penyihir Maiden Row berjalan dengan hati-hati. Wajahnya yang cantik masih seindah bidadari, memancarkan rayuan yang akan menyihir jiwa. Saat pinggang rampingnya bergoyang, pinggulnya tertarik, menyebabkan hati siapapun meleleh. Namun, alisnya berkerut dalam kerutan, dan dia menghela nafas pelan, dan berkata, "Mengapa aku bertemu monster sepertimu?" 2 ronde kemudian setidaknya akan lebih baik. Dia benar-benar depresi. "Apakah kamu tidak pergi ke Istana Rock? Mengapa Anda datang untuk kontes pil pengatur Dao di sini?" "Aku kalah." Dia langsung menyerah bahkan tanpa perlawanan. Cheng Fengyun langsung tergagap, ekspresi penuh warna di wajahnya. Chapter 1868. Kemenangan. Mulut Cheng Fengyun menganga terbuka, cukup besar untuk menampung sebutir telur. "Apa-apaan ini? Bukankah kamu putri suci dari sekte kemurnian? Bukankah Anda bencana tertinggi yang hanya akan muncul sekali dalam jutaan dan jutaan tahun? Anda benar-benar mengakui kekalahan secara langsung bahkan tanpa bertarung." "Hakim, saya ingin membuat laporan. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini." Bahkan jika aktivitas mental Cheng Fengyun sangat tinggi, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang bisa dia katakan? Aturan turnamen tidak mengatakan bahwa mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin dia bisa memaksa Bewitching Maiden Row untuk bertarung dengan Ling Han? Berlari telanjang, dia harus berlari telanjang. Dia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Apakah itu makan batu, atau menamparkan dirinya sendiri? Dia bisa menerima semua itu. Tetapi untuk berlari telanjang, dan benar-benar telanjang di depan umum, ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia terima. Tetapi masalahnya adalah bahwa kata-kata ini adalah kebanggaan yang dia buat secara pribadi. Lihat saja, dia telah membawa kejahatan ke dalam dirinya, bukan? Matanya mengembara, dan melihat bahwa setiap orang di sekitarnya sedang menatapnya sambil tersenyum.
Aku akan melepasnya, dia mengumumkan dengan keras. Karakter Tuan Muda Cheng jelas bagus dalam hal perjudian. Setelah keluar dari arena, Bewitching Maiden Row berangkat mengejar. Saudara Ling, mengapa kamu tidak pergi ke Istana Rock? Gadis penyihir ini sangat memikat. Dia jelas berbicara tentang sesuatu yang serius, tetapi memberikan perasaan seolah-olah dia sedang berbaring di tempat tidur dan membisikkan kata-kata lembut, segera menghasut pikiran berbahaya. Heavenly Phoenix Divine Maiden langsung menjadi waspada. Dia bukan permaisuri yang memiliki kepercayaan diri untuk memandang rendah seluruh dunia. Dia hanya seorang wanita kecil, dan pasti tidak berharap bahwa Ling Han akan menemukan wanita lain. Karena itu, dia mempertahankan ketidaksukaan yang kuat terhadap Bewitching Maiden Row, dan tidak berharap bahwa dia terlalu dekat dengan Ling Han. Ling Han tersenyum. Sulit untuk dijelaskan. Dia tidak ingin berbicara tentang kemalangannya sendiri, bagaimana dia akan menghadapi dua elit hebat yang bertukar pukulan ketika dia sedang dalam perjalanan, dan secara tidak sengaja terlibat, dan kutukan pembunuh hitam ditanam dalam dirinya oleh bayangan darah setan tua. Oh, penyihir Maiden Row sedikit tidak senang. Kenapa kamu selalu bersikap dingin padaku? Apakah saya menyinggung Anda, pria sialan, sangat tercela? Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih manis dan lebih memikat. Teknik dari sekte kemurnian seperti ini. Semakin kejam dan ganas Anda terhadap saya, semakin indah saya akan tetap tersenyum. Kalau tidak, teknik ini tidak bisa dilepaskan. Sayangnya, teknik pesona semacam ini tidak memiliki efek sedikit pun pada Ling Han. Dia melambaikan tangan dan melangkah pergi. Penyihir Maiden Row hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang sama sekali tidak jatuh cinta pada pesonanya, dan dia benar-benar tidak berdaya. Sehari kemudian, Ling Han dicocokkan dengan lawan terakhir dari level pertama, seorang pria bernama Su. Dia tidak memiliki nama keluarga. Namun, itu mungkin bukan namanya, tetapi hanya nama kode. Pria ini terlihat sangat biasa, dan perjalanannya ke sini juga bergelombang. Dia hanya menang tipis atas setiap lawan, tetapi inti masalahnya adalah tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan selalu berhasil menang. Ling Han berdiri menghadapnya. Su tidak memiliki tubuh yang tinggi, dan memiliki penampilan rata-rata termasuk dalam kategori itu yang pasti tidak akan menarik perhatian di keramaian. Selanjutnya, tidak ada sedikit pun aura yang lolos darinya. Dia benar-benar seperti orang yang benar-benar biasa. Hanya dalam aspek ini, dia sudah tidak biasa. Mampu mengendalikan aura di tubuhnya sedemikian rupa sehingga tidak sedikit yang akan merembes keluar seperti ini adalah tampilan yang terkuat. Tuan Muda Cheng, di kursi penonton, semua orang sekali lagi melihat ke arah Cheng Fengyun. Orang tidak bisa tidak terkesan oleh orang ini. Dia telah makan batu, menamparkan dirinya sendiri, dan berlari telanjang di depan umum, tetapi dia sebenarnya masih berhasil tiba tepat waktu. Benar-benar tidak ada orang yang bisa menandingi ketangguhannya. Cheng Fengyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Hari ini, dia tidak akan memberikan komentar bahkan jika itu membunuhnya. Aku hanya akan menjadi pria yang pendiam dan tampan hari ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Kenikmatan mereka sedikit berkurang. Di arena, Ling Han membuat isyarat undangan, dan berkata, lakukan langkahmu. Dia tidak menganggap enteng lawannya. Mampu mengisi sampai ke 8 besar, pasti tidak akan ada yang lemah. Mungkin dia juga seperti dia sangat kuat. Su menatap Ling Han, dan memamerkan mulutnya dengan seringai. Namun, seringai ini menakutkan. Dia sebenarnya tidak memiliki gigi atau lidah. Sebenarnya ada wajah orang mati di mulutnya, tersenyum menakutkan pada Ling Han. Bahkan jika Ling Han sangat berani, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya bergetar, dan rasa dingin muncul dalam dirinya. Tepat pada saat ini, sosok Su melintas, dan dia sudah menyerang Ling Han. Tangan kanannya terangkat, memegang pedang tipis. Ini benar-benar pedang tipis, tidak lebih lebar dari sehelai rambut. Saat cahaya dingin melintas, siu, 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 dia menusuk Ling Han. Kecepatannya benar-benar terlalu tinggi.
Dalam sekejap, dia telah memberikan tusukan yang tak terhitung jumlahnya. Jelas itu hanya pedang tipis, tapi karena terlalu cepat, sepertinya pedang itu menghujani. Udara itu sendiri ditembus secara paksa saat kekuatan regulasi menghantam. Sangat kuat, Cheng Fengyun tercengang, dan segera merasakan penyesalan yang luar biasa. Mengapa dia tidak bertaruh hari ini? Dia bisa menang. Dia benar-benar ingin menginjak kakinya dengan marah. Dia sudah tertahan selama beberapa hari, dan bahkan dalam mimpinya dia ingin melihat Ling Han kalah, dan kemudian memberikan penilaian untuk melepaskan perasaan suram di hatinya. Tetapi ketika kesempatan itu datang, dia benar-benar melewatkannya. Semua orang juga terpesona oleh pemandangan itu. Siapa yang akan percaya bahwa orang yang berpenampilan rata-rata akan benar-benar meledak dengan kekuatan pertempuran seperti ini? Ling Han sebenarnya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melakukan counter di depan lawan ini. Namun, Su tidak terlihat sedikitpun bangga. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sangat jelas. Ling Han tampaknya telah mengalami tusukan yang tak terhitung banyaknya, tetapi tidak ada satupun pedang yang benar-benar menusuk tubuh Ling Han. Yang terakhir ini benar-benar kuat, memiliki kekuatan regulasi untuk membela diri. Itu seperti dao besar telah melilitnya. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, itu sama sekali tidak efektif. Tepat pada saat ini, Ling Han tiba-tiba bergerak dan melihat ke arahnya. Su hanya bisa merasakan hatinya membeku. Dia buru-buru bangkit kembali dan mundur. Perasaan yang diberikan lawan ini seperti sedang melihat gunung yang tinggi. Jika tidak bergerak, Anda bisa menjadi sedikit disengaja, tetapi saat itu dilawan, maka bumi akan retak, gunung-gunung akan runtuh, dan lautan terbalik. Ling Han menyeringai dan berkata, tidak terlalu buruk. Di antara lawan yang saya temui hari ini, Anda dapat berada di peringkat teratas. Orang ini memiliki kecakapan pertempuran yang dekat dengan tingkat kaisar. Bahkan jika dia bertemu orang seperti Zihe Bingyun dan Luo Changfeng, dia akan bisa bertukar 1 atau 2 pukulan. Sayang sekali, orang yang dia temui adalah dia. Ling Han bergerak, dan kelima jarinya terentang, menekan Su. Telapak tangan belum mendarat, tetapi auranya sudah seperti gunung yang berat, memberikan begitu banyak tekanan sehingga Su berkeringat seperti orang gila. Dia merasa benar-benar ketakutan, dan ingin menghindar, tetapi seolah-olah timah telah dituangkan ke kakinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang dekat dengan tingkat kaisar. Su mengeluarkan teriakan perang dan berjuang bebas dari tekanan yang diberikan Ling Han pada rohnya, sekali lagi mengacungkan pedangnya untuk menyerang. Bahkan jika dia dikalahkan, dia ingin dikalahkan dalam pertempuran. Ledakan dalam bentrokan dua serangan ini, Su dikirim terbang keluar dan jatuh ke tanah. Tidak lagi bisa bangkit kembali. Di kursi penonton, sekali lagi keheningan yang mematikan. Semua orang awalnya mengira Ling Han pasti akan kalah, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa mereka bahkan baru saja menyelesaikan pemikiran ketika Ling Han akan membalikkan keadaan dan menang. Pergantian peristiwa ini benar-benar terjadi terlalu cepat. Sementara itu, Cheng Fengyun diam-diam mengagumi keberuntungannya dan merasa takut. Untungnya, dia tidak bertaruh hari ini. Kalau tidak, dia sebaiknya menunggu sampai mereka berada di tingkat keempat sehingga orang-orang aneh di sana bisa berurusan dengan Ling Han. Setelah hari ini berakhir, 4 orang terkuat dari tingkat pertama telah ditentukan, dan mereka adalah Ling Han, Zhang Quan, He Yue, dan Yang Biu. Selain Ling Han, 3 lainnya adalah pewaris kekuatan bintang 3, memiliki bakat tingkat raja. Kalau tidak, mereka tidak mungkin muncul sebagai pemenang dari kompetisi sengit semacam ini. Mereka tidak kembali ke akomodasi semula, tetapi lebih baik berkumpul bersama. Mereka akan segera naik ke tingkat keempat, dan kontes untuk babak final akan dimulai keesokan harinya. Ling Han juga sangat berharap ada kamar budidaya waktu yang lebih baik di tingkat keempat. Dia ingin meramu kuali pil surgawi pertamanya sesegera mungkin. Begitu dia berhasil, dia bisa menggunakan ini sebagai batu loncatan dan membuka pintu ke bagian dalam kota alkimia. Chapter 1869.
Kesombongan tanpa batas. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden naik ke tingkat keempat melalui formasi transfer. Sebagai pemenang turnamen, keempatnya masih memiliki sedikit hak istimewa. Mereka diizinkan untuk membawa 1 atau 2 orang bersama mereka ke level keempat, tetapi itu hanya terbatas pada periode turnamen. Setelah itu berakhir, mereka harus pergi dalam waktu 3 hari. Mereka yang ingin menonton turnamen tidak beruntung. Mereka hanya bisa membayar untuk melakukan perjalanan melalui formasi transfer. Tidak akan menggunakannya. Dengan seberapa besar ruang di setiap level, apakah Anda akan berhasil tiba tepat waktu jika Anda berlari? Formasi transfer ini membebankan batu bintang untuk setiap perjalanan, dan selanjutnya, itu tidak bisa berhenti di tingkat keempat. Anda harus kembali pada hari yang sama saat Anda datang. Bolak-balik itu akan menjadi 2 batu bintang. Dikabarkan bahwa alkemis Xi Cheng juga memiliki bagian dalam formasi transfer. Dia benar-benar memiliki ketajaman bisnis yang baik. Setelah tiba di lantai 4, Ling Han dan kelompoknya mengatur akomodasi mereka. Paling-paling mereka hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari. Selain itu, para pemenang dari level kedua dan ketiga juga akan tinggal di sini. Mereka pada dasarnya adalah penduduk asli kota, dan akan langsung kembali setelah mereka menyelesaikan turnamen. Sementara itu, pemenang tingkat keempat tidak ada di sini. Mereka hanya akan muncul pada hari berikutnya. Namun, saat tengah malam, aura menakutkan muncul, menyebabkan 12 orang yang lolos ke babak selanjutnya di halaman ini terbangun dan menjadi waspada. Sangat kuat, mereka semua membuka pintu dan keluar, dan melihat bahwa ada seorang pria berdiri dengan bangga di langit. Dia seperti dewa surgawi, memancarkan aura yang memerintah tertinggi di seluruh dunia. Zhao Qingfeng, seseorang mengenali orang ini, dan memanggil namanya, tetapi suaranya sebenarnya bergetar. Mampu lolos ke babak final, siapa di antara mereka yang bukan raja tingkat? Tetapi untuk benar-benar gemetar hanya dengan mengucapkan nama, itu menunjukkan betapa kejamnya Zhao Qingfeng dan betapa kuatnya dia. Zhao Qingfeng, jelas, ada banyak orang yang pernah mendengar namanya sebelumnya. Tingkat raja lainnya semua mengerutkan kening, tampak waspada. Ada desas-desus bahwa Zhao Qingfeng tidak hanya sangat kuat, dia juga memiliki sifat yang kejam, dan memiliki kesukaan untuk membunuh keajaiban. Seseorang harus berdoa untuk tidak menjadi sasaran perhatiannya, atau dia harus berdoa untuk keberuntungan setelah dia meninggalkan kota alkimia. Zhao Qingfeng menggenggam tangannya di belakang punggungnya, memandang rendah semua orang dari posisinya yang tinggi, penghinaan yang kuat di matanya. Sekelompok sampah, benar-benar sampah, bahkan tidak mampu membuatku tertarik untuk bergerak. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Yang mana di antara mereka yang bukan raja tingkat, sebenarnya ada 1 atau 2 yang begitu kuat sehingga mereka telah mencapai tingkat kaisar, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa mereka adalah sampah dan sampah, siapa yang bisa mentolerir itu? Tidak puas, Zhao Qingfeng mengejek, mengulurkan tangan, dan menekan, siu, 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 siu. Sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari langit. Itu adalah beberapa pedang hijau, dan semuanya terbentuk dari segel dao besar, memenuhi langit saat turun. Weng, seolah-olah dao besar itu sendiri menekan mereka, yang sangat menakutkan. Semua orang buru-buru bergerak untuk menangkis serangan yang masuk. Peng, peng, peng. Seluruh halaman praktis dilenyapkan dalam sekejap, dan ketika awan debu menyebar, sebagian besar orang berbaring di tanah. Bahkan jika ada beberapa yang belum berbaring, mereka masih mengalami beberapa luka. Sebuah langkah biasa, tapi itu mampu melukai lebih dari selusin tingkatan raja, dan bahkan tingkatan kaisar, dengan satu serangan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ini adalah Zhao Qingfeng, yang lebih menakutkan adalah dia jelas sudah begitu kuat. Namun masih salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Yan Xianlu, dan Yan Xianlu, dia bahkan bukan rambut dari tingkat raja surgawi 9 surga. Aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah sampah, Zhao Qingfeng mencibir.
Aku datang kali ini hanya untuk memberitahu kalian semua agar tidak membuang waktuku. Besok, hanya akan ada satu pertarungan turnamen." Matanya tertuju pada satu-satunya orang yang masih berdiri dan tidak terluka di daerah itu. Ling Han. Ling Han telah menarik Heavenly Phoenix Divine Maiden ke menara hitam. "Ling Han," Zhao Qingfeng bertanya dengan tenang, dua bola api meletus di matanya. Itu adalah semangat juang yang membara. Ling Han sedikit terkejut. Pihak lain benar-benar tahu namanya, dia juga menoleh ke belakang. Meskipun dia melihat ke atas, dia memiliki kebanggaan tertentu tentang posturnya, dan tidak sedikit pun keuntungan dalam hal aura. "Betul sekali. Saya Ling Han," katanya datar. Zhao Qingfeng ini benar-benar sangat kuat. Mungkin dia bahkan lebih kuat dari Ling Han sebelum dia ditempa oleh api tingkat Raja Surgawi. Tapi sekarang, Ling Han memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Ling Han tidak berani meremehkan keajaiban apapun di dunia ini, tetapi dia juga masih memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Zhao Qingfeng memamerkan giginya sambil menyeringai, dan menyatakan, "Kamu sangat menarik, besok akan menjadi final antara kau dan aku, apakah ini masuk akal?" Ada total 16 orang yang lolos ke babak final, dan 8 akan menang, kemudian 4 dari itu, dan kemudian 2 yang terakhir akan tetap ada. Baru pada saat itulah pertempuran terakhir akan diadakan, dan sekarang dia telah langsung melewatkan 3 hari pertempuran. Bukankah dia takut alkemis Xi Cheng akan mencari dia untuk akuntansi? Meskipun Ling Han belum pernah bertemu alkemis ini sebelumnya, dia sudah mampu mengatakan dengan pasti bahwa dia pasti seorang penggila uang lama. Mari kita bicarakan ini nanti," kata Ling Han sembarangan. Apakah itu bertarung perlahan sampai ke final, atau segera memulai pertempuran? Dia tidak takut. Mata Zhao Qingfeng menyapu dirinya, dan dia berkata, "Jika kalian tidak secara otomatis kehilangan besok, maka tidak ada dari kalian yang perlu bermimpi untuk kembali hidup-hidup apapun yang saya, Zhao Qingfeng, katakan. Saya berjanji itu akan dilakukan." Dia cukup arogan, cukup mendominasi, dan cukup angkuh, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang cukup. Semua orang terdiam. Pada awalnya, beberapa orang memiliki harapan, tetapi baru saja, mereka telah dikalahkan dengan satu gerakan dari Zhao Qingfeng, yang secara alami merupakan pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan semua kepercayaan diri mereka. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin menang, jadi apa bedanya jika mereka mundur lebih awal atau lebih lambat? Itu adalah Zhao Qingfeng, dan mereka tidak bisa meremehkannya. Yang tidak beruntung adalah Ling Han. Dia telah menjadi target Zhao Qingfeng, dan dia pasti akan dibunuh besok. "Ling Han, aku mengantisipasi pertempuran besok. Anda pasti tidak boleh mengecewakan saya, atau yang lain." Zhao Qingfeng hanya menatap Ling Han dalam-dalam sebelum pergi dengan kepakan lengan bajunya. Kesombongannya ini telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Ling Han menopang dagunya dan merenungkan dirinya sendiri. Apakah dia terlalu rendah hati? Anda tahu, Zhao Qingfeng hanya bawahan dari putra suci, namun sebenarnya bisa menjadi sombong sejauh ini di kota alkimia. Besok, dia akan menghancurkan orang ini. Ling Han membuat keputusannya. Siapa yang peduli betapa anehnya keajaiban Yan Xianlu? Itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan nanti. Sekarang dia sangat tidak menyukai tampilan Zhao Qingfeng, dan jika dia tidak menghancurkannya, kejengkelan akan terus tertahan di hatinya. Halaman itu rata dengan tanah. Namun, 15 orang lainnya tidak memiliki rencana untuk melanjutkan turnamen, jadi mereka tidak begitu khawatir. Beberapa segera pergi, sementara yang lain masih tidak mau menyerah dan bertaruh pada Ling Han. Mereka berharap melihat Ling Han kembali dengan hebat dan menekan Zhao Qingfeng. Pada akhirnya, malam ini masih berlalu. Di pagi hari kedua, Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden berangkat menuju arena di sini. Itu sangat dekat. Apa? Semua kontestan lain telah kalah, dan sekarang hanya 2 yang tersisa di arena. Salah satu penanggung jawab tidak bisa menahan keringat dingin saat dia mendengarkan laporan dari bawahannya. Tiket sudah terjual, namun masalah seperti itu benar-benar muncul sekarang. Zhao Qingfeng, serunya dengan gigi terkatup. Apakah kamu akan mati jika kamu bertarung beberapa ronde lagi?
untuk benar-benar mengancam kontestan lain sehingga mereka akan mengambil inisiatif sendiri untuk kehilangan. Untungnya, setidaknya ada satu yang tertinggal. Kalau tidak, setelah bekerja keras selama 10 hari hingga setengah bulan, final akan benar-benar gagal. Itu benar-benar akan menjadi lelucon yang berlebihan. Mau bagaimana lagi, kita hanya bisa langsung menindaklanjuti dengan final, kata penanggung jawab ini sambil menghela nafas. Meskipun Zhao Qingfeng tercela, siapa yang berani langsung menegurnya? Karena dia adalah orang yang telah keluar dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8, bahkan satu jarinya pun sangat berharga. Selain itu, dia juga pengikut Yan Xianlu, dan seperti kata pepatah, ketika seseorang memukuli seekor anjing, ia harus menjawab tuannya. Itu adalah seorang jenius tertinggi yang pasti akan menjadi Raja Surgawi. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Saya harap Ling Han ini tidak mengecewakan dan akan mengajari Zhao Qingfeng pelajaran yang bagus. Orang yang bertanggung jawab ini berseru, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah prestasi yang mustahil. Bahkan putra suci sekte tingkat Raja Surgawi semuanya telah dengan mudah dikalahkan oleh Zhao Qingfeng. Jadi bagaimana mungkin Ling Han menentang surga? Chapter 1870. Pertempuran terakhir. Di kursi penonton, ketika pembawa acara mengumumkan bahwa pertempuran terakhir akan langsung dimulai hari ini, seluruh arena bela diri langsung meletus dalam badai protes. Apa ini? Telah disepakati bahwa mereka akan dapat menonton selama 4 hari berturut-turut, jadi mengapa dipersingkat menjadi 1 hari? Kalian baru saja memutuskan pemenang secara tertutup, kan? Yang lain bertarung dengan sungguh-sungguh di sini, dan pada akhirnya, mereka didiskualifikasi tanpa alasan. Tetapi pembawa acara juga mengatakan bahwa kontestan lain semuanya telah kalah atas inisiatif mereka sendiri, dan mereka tidak bisa memaksa mereka untuk bertarung, kan? Jadi, apakah Anda setuju atau tidak? Anda harus menerima hasil ini. Hanya akan ada satu pertempuran, dan itu adalah Ling Han melawan Zhao Qingfeng. Ling Han, Lu Xianming bergumam. Mungkinkah itu orang itu? Tidak mungkin begitu kebetulan, kan? Tuan muda Lu, Sun Dong mendekat. Apa itu? Lu Xianming menggelengkan kepalanya, dan mengira mereka hanya 2 orang yang memiliki nama yang sama. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di alam surgawi, jadi bukan hal yang aneh jika 2 orang memiliki nama yang sama. Sementara itu, Sun Dong hampir bersujud karena mengagumi Zhao Qingfeng. Dia mengatakan bahwa dia akan langsung bertarung di pertempuran terakhir, dan dia benar-benar akan bertarung di pertempuran terakhir. Semua yang lain takut untuk terbang. Dia benar-benar terlalu mendominasi. Dalam pertempuran melawan Ling Han ini, pria sialan itu pasti akan dihancurkan menjadi debu oleh Zhao Qingfeng. Setelah menunggu selama berhari-hari, saat untuk membalas dendam akhirnya datang. Di sisi lain, Cheng Fengyun juga memiliki perasaan gembira. Hari ini, Ling Han pasti akan dikalahkan. Awalnya, Ling Han masih mungkin untuk tinggal beberapa hari lagi di panggung ini, tetapi hari ini adalah pertempuran terakhir, dan dia menghadapi Zhao Qingfeng secara langsung. Maka itu berarti kekalahan yang tidak diragukan lagi. Dia berbicara terus terang dengan keyakinan, seolah-olah dia adalah Zhao Qingfeng sendiri. Namun, tidak ada yang menyalakan api hari ini, karena semua orang telah mendengar tentang perbuatan Zhao Qingfeng di masa lalu. Baru saja beberapa waktu yang lalu, dia secara langsung memaksa beberapa putra suci dan putri suci dari beberapa sekte tingkat Raja Surgawi untuk pergi, dan 3 dari pemenang tingkat keempat juga telah kehilangan. Itu semua karena mereka waspada terhadap Zhao Qingfeng. Orang ini sangat kuat sehingga dia telah mencapai tingkat menghancurkan dunia. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, dia hanya bisa kalah dalam kebencian yang dihadapi Zhao Qingfeng. Satu-satunya pertanyaan di sini adalah berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Ling Han. 3, 5, 10. Dan dia masih berani melawan. Keberaniannya benar-benar mengagumkan. Setelah pembawa acara mengoceh untuk sementara waktu, pertempuran terakhir yang sangat dinanti namun terjadi sebelumnya akhirnya akan dimulai. Kedua kontestan naik ke atas panggung. Tiba-tiba,
ekspresi terkejut muncul di wajah Lu Xianming. Dia telah melihat Ling Han. F***K, itu benar-benar orang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dunia ini benar-benar terlalu kecil, bukan? Bahkan belum setahun berlalu, dan dia bertemu Ling Han lagi. Tidak, Lu Xianming segera berpikir dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Ling Han mati di tangan Zhao Qingfeng. Pertama, dia masih berhutang nyawa kepada yang pertama, dan kedua, kekuatan Ling Han sangat kuat, dan dia membutuhkan penolong seperti ini. Dia akan keluar untuk menghentikan pertempuran setelah Ling Han dikalahkan. Dengan identitasnya, Zhao Qingfeng harus memberinya wajah. Dengan cara ini, dia akan membalas kebaikan Ling Han, dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk merekrutnya juga. Haha, ide yang bagus. Sun Dong tidak memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Lu Xianming. Setelah dia melihat Ling Han, seluruh kepalanya dipenuhi dengan adegan tragis di tusuk asterisnya, dan dia tidak ingin apa-apa selain melahap daging Ling Han dan meminum darahnya. Mulai, pembawa acara melambaikan tangan, dan meninggalkan panggung untuk dua anak ajaib ini. Zhao Qingfeng berdiri, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Ling Han, dan berkata, "Tidak buruk. Setidaknya kamu punya keberanian. Saya pikir Anda akan menjadi pengecut juga." Ling Han terkekeh, dan berkata, "Jika aku pergi, siapa yang akan memukulmu hingga menjadi bubur? Hahaha, keberanianmu adalah sesuatu yang harus dipuji. Saya harap kekuatan Anda tidak akan mengecewakan saya." Zhao Qingfeng tidak marah, tetapi malah tertawa. Satu-satunya ketakutannya adalah bahwa Ling Han tidak cukup kuat, dan tidak bisa memberinya rangsangan yang cukup kuat, membangkitkan semua potensinya. Semakin lama dia bertahan di pesangon keempat, semakin rendah peluang untuk menerobos ke pesangon kelima. Akumulasi kekuatan dari waktu ke waktu tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, itu hanya akan menyebabkan efek sebaliknya. Ling Han berkata, "Aku juga berharap kamu kuat. Kalau tidak, menginjak yang lemah akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan." Sombong, tapi tidak ada artinya. Zhao Qingfeng mengangkat tangan kanannya, dan lingkaran cahaya hijau muncul di telapak tangannya. Kemudian, pedang hijau muncul di dalam lingkaran hijau, dan dia menggenggamnya di tangannya. Zhao Qingfeng menunjukkan ekspresi kejam. Untuk pesta ini, dia sudah menunggu sangat lama, dan sekarang dia tidak sabar untuk akhirnya menikmatinya. Membunuh dengan kejam seorang keajaiban yang dekat dengan tandingannya akan tanpa henti membangkitkan hati daunnya. Itu benar, dia telah mengembangkan peraturan pembantaian. Dari semua raja di dunia, Qingfeng adalah yang terkuat. Zhao Qingfeng menyatakan dengan tenang, kebanggaan yang tak terlukiskan jelas dalam nada suaranya. Ling Han terkejut. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dari semua raja di dunia, Anda sebenarnya berani menyebut diri Anda yang terkuat. Dari mana Anda mendapatkan keberanian seperti itu? Harus diketahui bahwa bahkan Yan Xianlu tidak memiliki hak untuk menyebut dirinya yang terkuat, terlebih lagi kamu. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar berani menertawakanku?" Zhao Qingfeng menyeringai dingin, dan bilah hijau di tangannya terangkat, menyerang udara kosong di depan Ling Han. Sua, kilatan pedang Qi menyapu, berubah menjadi pedang yang panjangnya 30.000 meter, dan menebas Ling Han dengan keras. Dia sombong, tapi dia memang kuat. Serangan ini telah mengumpulkan Dao Agung tertinggi, seolah-olah itu bisa mengiris langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari keajaiban dari Sekte Kemakmuran Abadi. Di kursi penonton, beberapa tokoh kuat sedang menonton pertempuran. Mereka semua adalah elit Ascending Origin Tier, yang terkuat di bawah Celestial King Tier. Di mata mereka, untuk tidak mengatakan apapun tentang Zhao Qingfeng dan Ling Han, bahkan jika Yan Xianlu datang, dia hanya akan menjadi seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa kuat potensi Anda, itu adalah masalah masa depan. Bagaimana Severing Mundane Tier bisa mendapatkan perhatian serius dari Ascending Origin Tier? Kecakapan bertarungnya memang cukup kuat,
tokoh-tokoh kuat membuat penilaian mereka. Bocah ini telah mengolah tingkat duniawi yang memutuskan dengan sempurna. Saya tidak percaya bahwa dia tidak mampu menembus ke tingkat jiwa pembagi dengan bakatnya. Kecuali kalau sosok-sosok kuat ini semua bertukar pandang dan bisa melihat sepotong keterkejutan di mata masing-masing. Mereka telah memikirkan sebuah legenda. Itu benar-benar hanya sebuah legenda. Setidaknya, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mencapainya. Di atas pesangon keempat, masih ada pesangon kelima. Kemanapun sekte Raja Surgawi yang didatangi bocah ini, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi putra suci. Namun, dia tetap memilih untuk menjadi pengikut Tian Xianlu. Mungkin juga demi menyelesaikan pesangon kelima. Sosok-sosok kuat ini semuanya menebak dan sedikit kekaguman muncul di ekspresi mereka. Bahkan mereka sedikit tercengang oleh tekad Zhao Qingfeng. Namun, dengan ini, Old Zicheng pasti akan menghentakkan kakinya dengan marah setelah menyebabkan dia mendapatkan lebih sedikit keuntungan tanpa alasan. Seorang sorti yang rambutnya diikat kepang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkata sambil tertawa. Hahaha, tokoh-tokoh kuat lainnya semua tertawa terbahak-bahak, memikirkan tampilan penghancur uang dari alkemis Zicheng. Mereka benar-benar mengantisipasi ekspresi yang akan dia miliki di wajahnya ketika dia mendengar berita itu. Di tengah tawa para tokoh perkasa ini, kilatan pedang Qi Zhao Qingfeng ini melesat ke arah Ling Han. Ling Han mengepalkan tinjunya. Peng, peraturan api terjalin di sekitar tinjunya, dan pukulannya mendarat di pedang Qi. Pedang Qi hancur seketika. Namun, Ling Han juga dipaksa mundur oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh bentrokan ini, sampai dia mencapai batas arena, dan kemudian mundurnya dihentikan oleh dinding di belakangnya. Dengan keras, dia menabrak dinding dengan sangat keras hingga bergetar. Sungguh serangan yang menakutkan. Itu hanya gelombang yang ceroboh, dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ling Han sedikit mengernyit. Dia tidak kalah dengan lawannya dalam hal bakat, tetapi karena ada kesenjangan tingkat kecil di antara mereka, dengan pesangon ketiga melawan pesangon keempat, dan ditambah dengan fakta bahwa Zhao Qingfeng juga dekat dengan tingkat raja, dia telah jatuh ke dalam kerugian. Ini menyenangkan. Mari kita bertempur, kalau begitu. Bersambung ke chapter 1871. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.